Aku hanya bisa melihat keluargaku ditipu oleh Su Liang, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun. Inilah yang membuat Ye Chen paling tertekan. Dia tidak takut dengan kekuatan Su Liang dan dia bisa mengalahkan orang itu di puncak Hua Jin. Aku takut anggota keluargaku akan menghalangiku. Ini tidak lagi dianggap menyeret kaki seseorang. Ini secara langsung mencoba menyenangkan musuh dan menggunakannya untuk melawanmu. Aku tidak takut pada lawan seperti dewa, aku hanya takut pada rekan tim seperti babi, itu saja. Snap. Tepat ketika Ye Chen hendak menangis, pintu didorong terbuka. Sikat, sikat, sikat. 3 pasang mata menatap ke arah pintu. Ye Liuli masuk dengan senyum di wajahnya, tampak bahagia. Bertemu tatapan orang tuanya, Ye Liuli merasa sedikit bersalah. Yowat, kenapa kalian menatapku? Liuli, apakah kamu bersama Xiao Liang tadi malam? Meskipun dia tahu jawabannya dari Ye Chen, Ibu Ye masih ingin memastikannya. Lagi pula dia tidak kembali sepanjang malam yang benar-benar membuat mereka khawatir. Tetapi jika putriku bersama Su Liang maka semuanya akan baik-baik saja. Ya, aku sudah bersama saudara Liang sepanjang waktu dia baru saja mengirimku kembali. Kenapa kau tidak mempersilakan Xiao Liang masuk dan duduk? Tidak perlu, dia belum pulih, Ye Liuli diam-diam mengeluh dalam hatinya. Setelah beberapa patah kata, Su Liang berkata dia sibuk dengan pekerjaan lalu berkata dia lelah dan kembali ke kamar tidurnya. Karena dia sengaja memperlambat langkahnya dan mempertahankan postur berjalan yang stabil, ayah dan ibu Ye tidak menyadari sesuatu yang aneh tentang putri mereka. Namun, Ye Chen dengan tajam menemukan masalahnya. Adiknya berjalan dengan kaku dan di antara alisnya ada sedikit pesona wanita muda. Dia langsung tahu yang sebenarnya. Ye Chen tiba-tiba membeku di tempat seolah tersambar petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan saat dia bersumpah untuk melindungi keluarganya dan tidak pernah membiarkan mereka celaka lagi. Akibatnya adikku diganggu lagi dalam sekejap mata Puff. Ye Chen sudah terluka dan sekarang dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah. Ayah dan ibu Ye terkejut ketika melihat ini. Kupikir dia mengalami gangguan mental dan segera membawanya ke rumah sakit. Ding pikiran Ye Chen runtuh. Nilai penjahat plus 1000 ding mentalitas Ye Chen meledak. Nilai penjahat plus 1000 gigitan. Pada malam hari Su Liang kembali ke rumah dan dihalangi di depan pintu oleh Su Qingge. Su Qingge menatapnya dengan saksama menyilangkan tangannya di dada dan menatap Su Liang dengan tatapan dalam. Saudara, apakah kamu bersenang-senang tadi malam? Ekspresi bingung muncul di wajah Su Liang seolah mengatakan aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Su Qingge sangat marah ketika melihat ini. Dia tidak percaya bahwa saudara laki-lakinya yang memiliki beberapa saudara ipar akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Dengan kata lain, kakakku melakukan pekerjaan itu, tetapi sekarang ketika aku bertanya tentang hal itu, dia menolak untuk mengakuinya. Dia tidak mengenali siapapun setelah dia menarik celananya. Berhentilah berpura-pura, kamu pasti mendapatkan Liuli dengan benar. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu bersikap? Su Liang masuk ke kamar duduk di sofa mengambil cangkir teh di meja kopi dan menyesapnya. Kau bajingan kecil, kau ingin bertarung denganku? Su Qingge tercengang. Aku tidak pernah menyangka bahwa saudara laki-lakiku begitu tidak tahu malu. Tidak hanya mereka tidak menghadiahi saya atas bantuan saya, tetapi mereka benar-benar menyangkalnya di tempat, tidak, sama sekali tidak. Aku sudah banyak berpikir untuk membantunya mengalahkan Ye Liuli, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja seperti ini. Dia harus menebusnya sendiri. Dia berbalik dan duduk di sebelah Su Liang, memegang lengannya dan mulai bergoyang. Kamu pasti tahu apa yang aku bicarakan. Karena kakakmu memberimu kejutan sebesar itu, apakah kamu ingin menunjukkan penghargaan? Apa yang kamu inginkan? Su Liang meliriknya ke samping, aku hanya menggodanya. Sejujurnya, tanpa bantuan adikku, aku benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Ye Liuli secepat ini. Dia benar-benar harus diberi hadiah. Tidak hanya hadiahnya harus besar, tetapi juga harus cukup besar. Perilaku saudara perempuanku harus didorong Hansin merekrut tentara semakin banyak semakin baik. Su Qingge mengiriminya tokoh utama wanita semakin banyak semakin baik. Cuaca semakin panas lagi akhir-akhir ini aku ingin pergi berenang tapi aku tidak tahu caranya bisakah kamu mengajariku? Senyum Su Qingge seindah bunga. Awalnya dia ingin kakaknya memijatnya dan pergi berdansa bersamanya. Tanpa diduga, dia ketakutan dengan unjuk kekuatan Su Liang dan tidak mengatakan apapun. Aku takut jika aku memberitahunya, kakakku akan dengan mudah menyangkal utang itu. Jangan terburu-buru, ada banyak waktu, akan selalu ada waktu untuk membuat saudaramu berkompromi. Su Liang meliriknya dengan acuh tak acuh. Kamu adalah ahli Hua Jin dan kamu bilang tidak bisa berenang? Apa kamu bercanda? Namun, kata-kata saudara perempuannya mengingatkannya. Bisakah aku menggunakan kemampuan memasuki mimpi untuk mengajarkan keterampilan kepada orang lain? Meskipun keterampilan membunuh saudara perempuannya bagus, namun sama sekali tidak sebanding dengan keterampilan tingkat dewa miliknya. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan, kamu bisa mencobanya. Mata Su Liang berkedip-kedip dan dia menggosok dagunya dengan tangannya, penampilannya penuh minat. Tidak hanya saudara perempuannya, tetapi juga pembunuh wanita yang melindungi wanita di sekitarnya jika memungkinkan Lian Meng harus meningkatkan kekuatan mereka secara kolektif.
Kakak, apakah kamu mendengarkanku? Ajari aku berenang, oke? Su Qingge mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depannya. Su Liang kembali sadar, mengusap kepalanya dan mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Oh iya. Setelah mendapatkan persetujuan dari kakaknya, Su Qingge memberi isyarat dan bersorak dengan semangat. Terima kasih atas dukungan kalian semua, aku bersujud kepada kalian semua. Bab 241 Perjalanan Kiamat Leng Bingsui Keruntuhan karakter menghasut pacar untuk memutuskan pertunangan. Malam berangsur-angsur semakin larut dalam mimpi Su Qingge, dia sangat senang melihat Su Hao muncul. Awalnya dia memasuki mimpi saudara perempuannya untuk mencoba idenya dan mengajarinya beberapa keterampilan bertahan. Siapa yang bisa membayangkan ini akan terjadi penyakit serius apa? Bahkan dia dengan keterampilan medis tingkat dewa tidak tahu bagaimana mengobatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Liang mengesampingkan masalah itu dan melihat energi mentalnya yang hampir tidak berkurang. Itu juga bisa menyerang mimpi orang lain. Para tokoh utama wanita yang belum dia taklukkan terlintas dalam benaknya dan akhirnya tertuju pada Leng Bingsui. Dia saat ini adalah pahlawan wanita yang paling sulit ditaklukkan. Su Liang memutuskan untuk menghadapinya terlebih dahulu. Aku hanya tidak tahu apakah dia sedang tidur atau bermimpi. Aku harus mencoba. Setelah memilih target, Su Liang mengaktifkan skill memasuki mimpi. Saat berikutnya dia muncul di ruang aneh. Bulan darah muncul di langit, langit berwarna merah tua dan bumi terpantul dalam warna merah darah. Gedung-gedung tinggi yang runtuh, tanah tandus, tidak ada seorang pun terlihat, semua adegan ini bergabung untuk membentuk adegan hari kiamat. Ternyata itu adalah dunia gurun pasca apokaliptik. Apakah ini mimpi Leng Bingsui? Sambil menyentuh dagunya, Su Liang tenggelam dalam pikiran ketika dia mendengar teriakan minta tolong yang cemas. Mencari suara, saya melihat sekelompok orang mengejar seorang wanita dengan sosok anggun dan wajah cantik. Siapa lagi kalau bukan Leng Bingsui, TSK? Su Liang mendecakkan lidahnya, ekspresi geli muncul di wajahnya. Aku tidak percaya CEO wanita sedingin es seperti itu benar-benar memiliki mimpi kiamat. Ini semua salah Liu Ruolan, aku membawanya menonton film kiamat hari ini. Saat itu, dia ketakutan oleh zombie di dalamnya. Setelah menonton film, bayangan menakutkan zombie masih ada di benakku. Seperti kata pepatah, apa yang Anda pikirkan di siang hari, Anda impikan di malam hari. Dia memimpikannya ini ketika dia sedang tidur. Su Liang punya ide. Setelah menyerang mimpi orang lain, dia memiliki kesadaran independen dan dapat mengendalikan segalanya dalam mimpi. Dengan kata lain, dalam mimpi itu dia tak terkalahkan. Dia baru saja akan muncul di samping Leng Bingsui, menghancurkan zombie di belakangnya dan menyelamatkan si cantik seperti seorang pahlawan. Setelah memikirkannya, krisis itu teratasi terlalu mudah yang mungkin tidak meninggalkan kesan mendalam pada sang pahlawan wanita. Selain itu, semua ini terjadi dalam mimpi, Leng Bingsui mungkin akan melupakannya ketika dia bangun. Jadi, Su Liang mengurungkan niatnya untuk menyapu seluruh daratan. Ketika Leng Bingsui hampir tertangkap oleh zombie dan mimpinya hampir hancur, Su Liang kebetulan muncul di hadapannya. Kemudian dia menariknya untuk menghindari zombie, mengalami pelarian dan bertahan hidup bersama, dan akhirnya berhasil melarikan diri dari kepungan zombie. Tentu saja ada berbagai bahaya hidup dan mati selama periode ini. Singkatnya, ada banyak kesulitan tetapi Su Liang mengatasi semuanya. Setelah mengalami kematian bersama, Leng Bingsui tidak lagi dingin dan mulai membuka hatinya kepada Su Liang. Tepat ketika Leng Bingsui menyetujui pengakuan Su Liang dan ingin hidup bahagia bersama bos hari kiamat muncul. Dua raja zombie kedua zombie itu mirip dengan Ye Chen dan Jiang Hao ini adalah selera buruk Su Liang. Menangkap Leng Bingsui tidak diragukan lagi adalah akhir yang bahagia tapi ini hanyalah mimpi. Akhir yang baik tidak selalu merupakan hal yang baik. Itu tidak dapat meninggalkan kesan mendalam pada Leng Bingsui. Yang ingin dilakukan Su Liang adalah membuatnya tahu bahwa dia mencintainya dan bersedia mati untuknya. Adapun mengatur Jiang Hao dan Ye Chen sebagai penjahat, itu untuk membuat mereka berdua jijik dan membangkitkan ketidaksukaan Leng Bingsui. Efeknya sangat bagus. Untuk membiarkannya melarikan diri, Su Liang memilih untuk tinggal tanpa ragu dan dengan berani melawan dua raja zombie itu. Dia berkali-kali dirobohkan ke tanah hingga muntah darah. Akhirnya dia memancing dua zombie ke dalam jebakan, meledakkan bom, dan mati bersama. Sebelum mimpi itu runtuh, Su Liang tersenyum pada Leng Bingsui meninggalkan kesan agung seseorang yang rela mati dengan berani. Tidak, Su Liang, aku tidak ingin kau mati. Sebuah ranjang Simons besar. Leng Bingsui tiba-tiba duduk dahinya dipenuhi keringat dan dia bernapas sedikit. Di sampingnya, Liu Ruolan memandangnya dengan aneh. Dia baru saja terbangun oleh gumaman tidur sahabatnya. Mimpi macam apa yang dialami Bingsui? Dia bahkan memimpikannya Liang Ge. Mungkinkah petunjuk yang telah kuberikan akhir-akhir ini telah membuahkan hasil? Revolusi belum berhasil sahabatku masih perlu bekerja keras. Melihat bahwa dia tampak ketakutan saat ini Liu Ruolan menepuk punggungnya dengan lembut dan bertanya dengan prihatin. Bingsui ada apa denganmu? Leng Bingsui menghela nafas lega setelah dia pulih. Ketika ditanya oleh sahabatnya, dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan mimpinya.
Faktanya, kebanyakan orang bermimpi tetapi hanya sedikit yang tahu apa yang mereka impi. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu secara detail. Ini semua efek dari sutradara Su Liang ya sutradara. Mimpi itu dikendalikan olehnya dan tujuan apapun yang ingin dia capai akan terwujud. Liu Ruolan tercengang ketika mendengar ini. Ini adalah akhir dunia, ini cinta, ini kelangsungan hidup, ini sudah cukup untuk menulis novel. Tunggu, kamu bilang kamu punya mimpi kiamat dan dikejar oleh zombie? Haha, itu lucu. Tuan Su muncul dalam mimpimu dan kamu bilang kamu tidak punya perasaan padanya, kamu akhirnya mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya, kan? Wah, kamu benar-benar setuju dengan pengakuan Tuan Su, citramu sebagai CEO yang dingin telah runtuh. Ya Tuhan, Tuan Su benar-benar membuatku menangis, dia rela mati bersama Raja Zombie untukmu, aku benar-benar iri dengan cintamu. Sebagai wingman Su Liang kesayangannya, tentu saja dia harus membimbingnya saat ini untuk lebih memperdalam kesan Su Liang. Ruolan, berhenti bicara omong kosong, itu hanya mimpi. Leng Bingsui memegangi dahinya dan berkata dengan senyum getir. Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang kamu pikirkan di siang hari akan muncul dalam mimpimu di malam hari? Kamu pasti memikirkan Tuan Su di dalam hatimu, dan menilai dari fakta bahwa kamu setuju dengan pengakuan Tuan Su dan kamu sangat sedih setelah dia meninggal bersamamu. Kamu juga memiliki perasaan padanya. Benarkah begitu? Leng Bingsui tampak bingung. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan memutar matanya ke sahabatnya. Omong kosong, aku hanya memikirkan karirku dan aku sudah bertunangan. Tunangan, kamu berbicara tentang Jiang Hao, kan? Tidakkah kamu tahu bagaimana kepribadiannya? Untuk menjodohkan sahabatnya dengan Su Liang, Liu Ruolan harus merusak pertunangan dan segera mulai menghasutnya. Dia hanya generasi kedua kaya raya yang keren. Dibandingkan dengan Master Su, tidak ada perbandingan sama sekali. Putuskan saja pertunangan itu. Aku sudah berpikir untuk memutuskan pertunangan, tetapi Jiang Hao adalah putra tertua dari keluarga Jiang. Leng Bingsui sedikit khawatir. Keluarga Jiang adalah keluarga multimiliar dolar dan salah satu dari 4 keluarga besar di Shanghai. Dibandingkan dengan ini, keluarga Leng tampak sedikit lebih rendah. Akan merepotkan jika Anda membuat marah pihak lain dan membalas dendam terhadap mereka. Apa masalahnya, ketika Anda memutuskan pertunangan, seret saja Tuan Su bersamamu. Keluarga Jiang bukan apa-apa. Liu Ruolan mengerutkan bibirnya dengan jijik, tetapi ketika dia memikirkan Su Liang, matanya dipenuhi dengan kekaguman lagi. Mata Leng Bingsui berbinar dan dia tenggelam dalam pikiran. Dia mematikan lampu dan pergi tidur lagi, tetapi dia tidak bisa tertidur. Yang bisa dia pikirkan hanyalah sosok Su Liang. Bab 242 Sahabat Sejati. Untuk selamanya lampu hijau berkembang di atas kepala protagonis keesokan paginya. Su Liang baru saja bangun mengemasi pakaiannya dan siap untuk keluar ketika saudara perempuannya datang berlari ke arahnya sambil melompat-lompat. Dia berseri-seri dengan sukacita seolah-olah memimpikannya Su Liang adalah sesuatu yang sangat pantas untuk dibahagiakan. Aku percaya itu, Su Liang berkata dengan serius, itu adalah mimpinya yang menyerbu tadi malam, bagaimana mungkin dia tidak tahu ya? Su Qingge tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan jawaban seperti itu dari saudara laki-lakinya dan kemudian berkata dengan misterius. Lalu tebak membosankan. Aku bermimpi bahwa kita saling bergantung untuk bertahan hidup. Kamu selalu berada di sisiku, melindungiku dan memberiku rasa aman sepenuhnya. Su Qingge terbiasa dengan sikap saudara laki-lakinya dan terus berbicara sendiri tanpa peduli. Puff. Pada saat ini Su Liang sedang minum secangkir teh pagi dan dia memuntahkannya ketika mendengar ini. Dia bisa langsung tahu bahwa saudara perempuannya berbohong, tetapi dia tidak punya niat untuk mengungkapkannya. Aku ingin melihat cerita apa yang dia buat, aku tidak menyangka aku telah meremehkan kondisinya. Wajah Su Liang menjadi gelap dan dia menepuk kepalanya. Pergi ke sekolah. Melihat ekspresi Su Liang, Su Qingge tidak punya pilihan selain cemberut, mengenakan tas sekolahnya dan pergi ke sekolah. Sebenarnya, apa yang baru saja dia katakan tidak sepenuhnya salah. Setelah mengirim saudara perempuannya pergi, Su Liang juga naik mobil dan meninggalkan kompleks keluarga Su. Hari ini dia memiliki janji dengan dokter wanita Chen Jianjia dan Ratu Dunia bawah Xia Qingqiu. Mari kita hadapi dulu pasangan saudara perempuan ini, tertawa. Sebuah Lamborghini keren melaju dan berhenti di depan grup Leng dengan gerakan drifting yang keren. Jendela pengemudi terbuka menampakkan wajah Jiang Hao yang arogan dan mendominasi. Dia melambai kepada penjaga keamanan di pos penjagaan, buka pintunya. Tuan Jiang, Presiden kami, telah memerintahkan agar Anda tidak boleh masuk. Mohon jangan mempersulit kami. Seorang satpam mengenalinya, berlari menghampiri, dan berkata dengan wajah sedih. Jiang Hao memasang tampang garang. Kau takut pada Ceomu tapi tidak padaku? Cepat buka pintunya. Apa kau percaya aku bisa membiarkan Bingsui membuka pintu secara langsung? Penjaga keamanan muda itu berulang kali meratapi, ini benar-benar pertarungan antara dewa dan setan-setan kecil yang menderita. Jiang Hao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota ajaib. Dia adalah putra sulung dari keluarga Jiang. Dia tidak boleh disinggung. Memikirkan kepribadiannya yang murung, petugas keamanan tidak punya pilihan selain membuka pintu. Jika dia tidak menyelesaikan perintah CEO sedingin es Leng Bingsui dan membiarkan Jiang Hao masuk, paling-paling dia akan dipecat.
Setelah menyinggung Jiang Hao, dia mulai membalas dendam membuatnya tidak punya tempat untuk tinggal di seluruh kota iblis, jadi dia tidak punya pilihan. Aku berpikir dalam hati mereka berdua adalah tuan muda papan atas, jadi mengapa Tuan Su begitu mudah didekati dan lembut. Dibandingkan dengan dia, Jiang Hao seperti orang kaya baru memang benar tidak ada perbandingan dan tidak ada celah. Jiang Hao memasuki grup Leng dengan begitu mulus yang mengejutkannya. Itu tidak benar dengan Ye Chen sebagai protagonis, seharusnya tidak mudah bagiku untuk masuk. Mungkin dia kebetulan tidak berada di ruang keamanan. Jiang Hao berpikir begitu. Hari ini dia datang untuk mencari Leng Bingsui, tentu saja untuk mengikuti plot dan mendapatkan hadiah. Sistem plot hari ini adalah sebagai tunangannya, dia datang untuk mengajak Leng Bingsui berkencan. Jika Leng Bingsui tidak setuju, dia akan mengancam keluarganya, memaksa tokoh utama wanita untuk setuju. Dia juga tidak senang dengan Ye Chen, petugas keamanan, dan meminta Leng Bingsui untuk memecatnya. Tepat pada saat ini protagonis tiba dan memukulinya lagi, dan akhirnya dia keluar dari perusahaan dengan rasa malu. Tidak ada yang paling membuat frustrasi, hanya lebih membuat frustrasi. Jika bukan karena hadiah sistem, penjahat tak berguna ini tidak akan menjadi orang baik. Jiang Hao merasa sedikit gugup ketika memikirkan hadiah sistem. Selain pertama kali dia berhasil menyelesaikan alur cerita dan menerima beberapa hadiah, dia tidak pernah menyelesaikan misi apapun sejak saat itu. Untuk ini, dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Jangan pernah bertemu dengan bintang jahat Sul Yang itu. Kantor presiden, dua wanita cantik sedang duduk di depan komputer bekerja. Selain Leng Bingsui, ada juga Liu Ruolan. Setelah mengetahui tadi malam bahwa sahabatnya bermimpi tentang Sul Yang, dia memutuskan untuk mempermasalahkan masalah ini hari ini. Tentu saja alasannya adalah sahabatnya terlalu sibuk dan dia khawatir, jadi dia datang untuk membantu. Pacar yang baik harus seumur hidup. Leng Bingsui yang tidak tahu apa-apa tentang itu benar-benar terharu. Saya benar-benar tidak mengenali orang yang salah. Dia adalah sahabatku seumur hidup. Presiden kita sedang sibuk, Anda tidak bisa masuk. Ada suara di luar kantor. Snap. Pintu kantor didorong terbuka dan Jiang Hao bergegas masuk. Sekretaris tidak dapat menghentikannya. Melihat orang yang datang, wajah Leng Bingsui langsung berubah dingin dan dia bertanya dengan cemberut, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah tunanganku, aku datang untuk melihat apa yang terjadi pada tunanganku." Jiang Hao masuk dengan tidak hati-hati dan duduk dengan santai di kursi. Melihat Liu Ruolan juga ada di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa bingung. Bukankah Liu Ruolan wanita Sul Yang? Mengapa dia ada di sini bersama Bingsui? Mereka tampak sangat dekat akhir-akhir ini. Mungkinkah? Memikirkan fakta bahwa Sul Yang naksir Leng Bingsui, sebuah ide absurd muncul di benak Jiang Hao. Untuk sesaat wajahnya menjadi sangat jelek. Aku melakukan perjalanan waktu ke dalam sebuah novel dan menjadi putra tertua dari keluarga terkemuka dan juga protagonis penjahat yang ditakdirkan dengan sebuah sistem. Belum lagi menguasai dunia saat terjaga atau tidur di pangkuan wanita cantik saat mabuk, dia bahkan tidak menyentuh jari tunangannya. Sekarang seorang penduduk asli benar-benar memiliki harem besar. Sial, di mana rutinitas novel keren yang dijanjikan, di mana menginjak protagonis untuk merebut pahlawan wanita yang dijanjikan. Jiang Hao merasa seperti 10.000 kuda alpaka sedang berlari melewatinya. Bab 243 alur cerita runtuh pemahaman diam-diam antara kedua pahlawan wanita protagonis badut. Pertama kali Leng Bingsui melihat Jiang Hao, dia merasa jijik dari lubuk hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan mimpi yang dia alami tadi malam. Pria ini ternyata adalah bos zombie yang membunuh Sul Yang. Aku tidak akan pernah melupakan wajah jahat itu, juga aku tidak akan melupakan adegan di mana Sul Yang bergegas maju untuk bertarung untuk melindunginya tanpa menghiraukan hidup atau mati. Dia membuka bibir merahnya dan berbicara kepada sekretaris ganti kursi ini. Nanti mulut Jiang Hao berkedut. Seberapa besar kamu membenci dirimu sendiri Leng Bingsui? Jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Jiang Hao dipenuhi kesuraman. Jangan lupa kamu adalah tunanganku. Pertunangan ini sudah diputuskan sejak lama oleh kedua keluarga kita. Apakah kamu ingin memutuskan pertunangan ini? Jika Anda menyesali pertunangan ini, saya akan kehilangan muka dan konsekuensi dari kehilangan muka akan menjadi serius. Selama bertahun-tahun, grup Leng memang berkembang dengan baik di bawah kepemimpinan Anda, tetapi itu masih belum cukup dibandingkan dengan keluarga Jiang saya. Leng Bingsui, Anda tidak ingin perusahaan bangkrut kan? Dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara dan akhirnya tiba-tiba berdiri menatap Leng Bingsui dengan tatapan tajam. Pada saat ini Leng Bingsui benar-benar ketakutan dengan auranya. Dia memang memiliki kekhawatiran dalam hal ini. Puff. Suasana tegang itu dipecahkan oleh ledakan tawa. Ternyata Liu Ruolan tersenyum tidak tulus. Adegan ini tampak familiar. Dia memikirkan bagaimana Sul Yang telah mengancamnya di masa lalu. Tetapi perasaan penindasan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sul Yang memiliki kekuatan absolut di kota ajaib dan tidak ada kemungkinan baginya untuk melawan sehingga dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang Jiang Hao juga ingin menggunakan trik ini. Apakah dia sudah mendapat persetujuan Sul Yang? Kenapa kamu tertawa? Jiang Hao merasa sedikit malu karena disela dalam situasi yang begitu serius dan bertanya dengan cemberut.
Bukan apa-apa, aku hanya tertawa karena menurutku itu lucu, memangnya kenapa? Liu Ruolan meliriknya dengan jijik lalu membuang muka dan mengabaikannya. Jiang Hao marah, tetapi dia harus menahan amarahnya. Alasannya sederhana, Liu Ruolan adalah wanita Suliang dan dia tidak berani menyinggung perasaannya untuk saat ini. Pandangannya jatuh pada Leng Bingsui lagi. Ada pesta besok, ikut denganku. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Dengan sahabatnya mendukungnya, Leng Bingsui tidak lagi takut dan berkata dengan dingin. Kenali identitasmu sendiri, aku tidak berdiskusi denganmu, aku memberitahumu. Setelah mengucapkan kalimat ini dengan aura yang begitu mendominasi, Jiang Hao merasa sangat segal. Sejak bertemu Suliang, dia merasa bahwa semuanya berjalan salah dan hari ini dia akhirnya melampiaskan rasa frustrasinya. TSK, hanya keluarga Jiang, sungguh pejabat yang berkuasa. Liu Ruolan mencibir sinis dari samping. Faktanya, dia tersenyum dalam hatinya. Aku sedang memikirkan tentang bagaimana membujuk sahabatku untuk memutuskan pertunangan, tetapi aku tidak menyangka Jiang Hao akan datang ke pintuku hari ini. Ketika Jiang Hao mengatakan ini, dia tahu bahwa pernikahan itu batal. Dihadapkan dengan sabotase Liu Ruolan, alis Jiang Hao berkedut dan dia harus berpura-pura tenang dan berpura-pura tidak mendengar. Setelah jeda, dia melanjutkan satu hal lagi, siapa nama satpam kecil itu? Ye Chen, kan? Sekarang pecat dia, aku tidak ingin melihatnya di perusahaan lagi. Setelah mengatakan ini, dia merasa sangat lega. Biasanya kau kasar padaku, tapi sekarang kau tidak bisa berkata apa-apa, kan? Liu Ruolan menyaksikan pertunjukan dari samping, menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seekor monyet. Leng Bingsui sedang berpikir tentang bagaimana cara membatalkan pertunangan. Saat ini, sekretaris muda itu berbicara dengan lemah. Satpam bernama Ye Chen itu sudah lama dipecat oleh presiden. Pecat saja dia, sialan, Ye Chen dipecat. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang luar biasa, Jiang Hao menolehkan kepalanya tiba-tiba dan menatap sekretaris itu. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Aku bersumpah demi Tuhan, dia hanya mengikuti dialog dan tidak menyangka protagonis Ye Chen akan dipecat. Protagonis Raja Pembunuh kembali dan alur cerita utamanya adalah menjadi satpam dan melindungi presiden wanita. Apa-apaan? Apa artinya dipecat? Haruskah plot terus berkembang? Apakah ada masalah? Satpam bernama Ye Chen sudah lama dipecat oleh presiden kita. Sekretaris itu mengulanginya, kepala Jiang Hao berdengung. Sekarang sudah pasti bahwa protagonis Ye Chen benar-benar dipecat dan telah menyimpang dari plot utama. Aku sudah berakting keras di sini sejak lama dan kau tiba-tiba memberitahuku bahwa protagonisnya hilang badut. Wajah Jiang Hao muram dan hatinya berantakan tidak. Aku harus bertanya dengan jelas bagaimanapun ini terkait dengan misinya dalam plot. Plot utama telah menyimpang, bagaimana dia bisa melanjutkan cerita? Leng Bingsui, ada apa denganmu? Kenapa kamu memecat Ye Chen? Brush brush brush. Tiga pasang mata tertuju padanya, masing-masing dengan ekspresi aneh. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin memecat Ye Chen? Sekarang setelah kamu mendengar bahwa Ye Chen dipecat, kamu menjadi cemas. Apakah ini penyakit serius? Batuk Jiang Hao bereaksi dan batuk. Maksudku, meskipun aku membenci pria itu, dia tetap cakap dan dapat melindungi Ice and Snow dengan cukup baik. Kupikir kita sebaiknya memanggilnya kembali. Garis utama telah menyimpang dan dia harus mengembalikannya. Sungguh dosa Liu Ruolan tampak seperti sedang melihat dewa. Apa yang dia dengar? Ye Chen telah mengalahkan Jiang Hao dan juga tertarik pada Leng Bingsui. Saya yakin Jiang Hao pasti tahu ini. Jadi inilah intinya. Jiang Hao tahu semua ini dan dia juga ingin mengatur agar Ye Chen berada di samping Leng Bingsui. Sial, bukan hanya dia memiliki kecenderungan masokis, dia juga memiliki fetish semacam itu. Leng Bingsui juga merasakan dingin saat ini dan hampir muntah karena jijik. Dia tidak tahan lagi dan mengangkat telepon untuk memberitahu petugas keamanan. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga keamanan bergegas dan menyeret Jiang Hao keluar. Bingsui, kamu sudah melihat karakter asli Jiang Hao sekarang kan? Kapan kamu akan membatalkan pertunangan? Hanya ada 2 orang yang tersisa di kantor dan Liu Ruolan mulai menjajakan lagi. Kamu benar. Leng Bingsui mengangguk sebagai jawaban. Awalnya dia sedikit ragu-ragu, tetapi sekarang dia sudah mengambil keputusan. Pernikahan ini harus dibatalkan dan semakin cepat semakin baik. Memikirkan untuk bertunangan dengan pria seperti itu membuatnya ingin muntah. Karena dia waspada terhadap kekuatan keluarga Jiang, dia harus mencari seseorang untuk mendukungnya dan orang itu tidak lain adalah Suliang. Dia memandang Liu Ruolan dengan agak malu-malu. Menebak pikirannya, Liu Ruolan menepuk-nepuk gunung. Jangan khawatir, aku tahu kamu malu, jadi aku akan meminta bantuan Guru Su untukmu. Jangan khawatir, Guru Su juga tertarik padamu, aku yakin dia tidak akan menolak permintaanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Leng Bingsui memberikan tatapan genit pada sahabatnya dan 2 rona merah muncul di wajah cantiknya membuatnya terlihat sangat cantik. Liu Ruolan mengangkat sudut mulutnya. Saat ini dia benar-benar ingin berlari ke tempat tidur Suliang dan mengatakan bahwa dia telah memenuhi misinya. Meminta kekuasaan dan dukungan bab 244 hubungan antara para suster memanas pukulan berat protagonis runtuh.
Setelah Jiang Hao diseret keluar dari kantor presiden oleh penjaga keamanan, dia segera kembali mengemudi. Alur ceritanya telah runtuh dan dia perlu kembali dan menyelidikinya secara menyeluruh. Saat mengemudi keluar dari gerbang grup Leng, Jiang Hao secara tidak sengaja melihat sosok di tepi jalan tidak jauh dari sana. Setelah diperiksa lebih dekat, hati Ye Chen Jiang Hao tergerak. Mari kita lihat apakah kita bisa mulai dengan Ye Chen, biarkan dia kembali ke posisi keamanannya dan mengembalikan plotnya ke jalurnya. Dia memarkir mobil di depan Ye Chen. Ye Chen, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu dipecat oleh Leng Bingsui? Dia selalu bertanya-tanya mengapa Leng Bingsui memecat Ye Chen. Mengingat ketidakmaluan protagonis, dia umumnya tidak akan meninggalkan perusahaan. Jadi setelah Jiang Hao turun dari mobil, dia bertanya dengan cemas. Ye Chen sudah lama memperhatikan mobil Jiang Hao. Melihatnya keluar dari perusahaan, dia merasa marah dan tidak berdaya. Sayangnya dia bukan lagi seorang penjaga keamanan. Kalau tidak, bagaimana mungkin generasi kedua kaya bajingan ini diizinkan untuk bergabung dengan perusahaan? Ye Chen tampak kesepian. Tadi malam orang tuanya akan membawanya ke rumah sakit jika dia tidak melarikan diri saat menggunakan kamar mandi. Pada titik ini dia telah dicap sebagai sakit jiwa. Semua ini disebabkan oleh Su Liang. Dalam 10 tahunnya di dunia gelap, tidak pernah ada momen ketika dia ingin membunuh seseorang begitu besar. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa melihatnya menipu orang tuaku, menggoda wanita yang kusukai, dan tidur dengan adikku yang cantik. Ye Chen seperti seorang tunawisma yang berjalan tanpa tujuan di kota. Abaikan suara-suara di sekitarmu. Seperti kata pepatah, jiwa manusia tidak terhubung, dia hanya merasakan kebisingan. Pada suatu titik, dia kebetulan berjalan ke pintu grup Leng. Ada tunangan generasi kedua kaya raya bajingan yang melecehkannya dan Su Liang mengincarnya dengan penuh nafsu. Ye Chen khawatir tentang keselamatan Leng Bingsui sehingga dia sama sekali tidak pergi dan tinggal di sini dalam isolasi. Aku tidak menyangka akan benar-benar bertemu Jiang Hao. Melihat Jiang Hao berdiri di depannya dengan ekspresi penasaran di wajahnya, Ye Chen berpikir dia pamer di depannya. Lagi pula dia telah menamparkan pria ini di depan umum dan dia juga mengancam akan membuat Leng Bingsui memecatnya. Kekecewaan yang telah menumpuk selama beberapa hari terakhir tiba-tiba meledak. Mengangkat tangannya dan menamparnya snap, tepuk tangan yang jelas terdengar. Tamparan itu diberikan dengan marah mendarat di wajah Jiang Hao dan membuatnya berputar beberapa kali. Jiang Hao Ren tercengang, siapa saya, di mana saya, apa yang harus saya lakukan? Dia hanya ingin bertanya mengapa Ye Chen dipecat, mengapa dia memukul seseorang hanya karena perbedaan pendapat. Sebelum dia bisa mengetahuinya, tendangan lain mendarat di perutnya. Ternyata Ye Chen tidak puas dan menendangnya, kemudian ada serangkaian pukulan dan tendangan. Dia patuh pada Su Liang, dia tidak akan peduli tentang Jiang Hao, tentu saja dia akan menyerangnya dengan keras. Jiang Hao hanya memiliki kekuatan puncak Ming Jin, jadi dia bukan tandingan Hua Jin Grandmaster, dia hanya bisa meringkuk dan menerima pukulan. Berhenti-berhenti memukulku, kau sangat bangga dipecat, ya kan? Dan kau bahkan datang ke sini untuk pamer. Persetan kau. Memukul saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi Ye Chen memukul dan memarahinya pada saat yang sama. Dia berharap dia bisa mengira Jiang Hao sebagai Su Liang dan menyerangnya tanpa ampun. Jiang Hao tertegun ketika mendengar ini. Dia datang ke Ye Chen untuk pamer. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya sendiri? Merasakan sakit di tubuhnya, dia segera mulai menangis untuk mendapatkan keadilan. Anda salah, saya hanya ingin bertanya bagaimana Anda bisa dipecat. Saya juga ingin mengirim Anda kembali ke perusahaan. Ye Chen bingung, apa-apaan ini? Apa dia tidak salah dengar? Bukankah seharusnya dia senang dipecat? Kenapa dia masih membantunya? Jiang Hao bangkit dari tanah dan menyeringai lama. Matanya dipenuhi kebencian terhadap Ye Chen. Jika kekuatannya tidak memungkinkan, dia harus membunuh protagonis dan Su Liang tidak terkecuali, tetapi mengingat plotnya telah runtuh dan menghadapi ancaman tidak dapat maju, dia hanya bisa menahannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengirim Ye Chen kembali ke perusahaan dan mengembalikan plotnya ke jalur yang benar. Setelah rasa sakit mereda, Jiang Hao memberi Ye Chen beberapa saran. Ya, Anda memanggil ayah Leng Bingsui. Leng Bingsui memiliki temperamen dingin tetapi dia masih mendengarkan ayahnya. Jiang Hao mengelus dagunya dan matanya berbinar ketika dia memikirkan sesuatu. Dalam novel, Ye Chen membuat Leng Bingsui marah lebih dari sekali atau 2 kali dan dia mengancam akan memecatnya. Saat ini Ye Chen pergi mencari ayah Leng dan Leng Bingsui tidak punya pilihan selain menarik kembali kata-kata sebelumnya. Kali ini meskipun Leng Bingsui memecat Ye Chen, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Tapi saya percaya bahwa selama ayah Leng memberi perintah, Leng Bingsui pasti akan mengatur agar Ye Chen kembali. Mendengar apa yang dia katakan, mata Ye Chen menjadi semakin aneh. Apa yang dilakukan generasi kedua yang bodoh ini? Tidak dapat mengetahuinya, dia memutuskan untuk bekerja sama dan berkata. Pada hari Leng Bingsui memecatku, aku memberitahu ayahnya, tetapi dia tetap menolak untuk memberiku muka. Jiang Hao membelalakan matanya. Bagaimana mungkin? Ye Chen telah mengamati ekspresinya dan tidak ada penyamaran atau akting. Dia benar-benar ingin tinggal bersama Leng Bingsui.
Jika bukan Jiang Hao yang melakukannya, maka orang di balik layar yang mendorongnya untuk dikeluarkan dari perusahaan pasti Su Liang. Sialan, kenapa bayangan Su Liang ada di mana-mana? Ini benar-benar beracun. Pada saat yang sama, Jiang Hao juga memikirkan Su Liang yang telah menyebabkan perubahan beberapa kali. Dia langsung sangat marah hingga menggertakkan giginya. Ding Ye Chen membencimu. Nilai penjahat plus 1000. Ding Jiang Hao membencimu nilai penjahat plus 1000 gigit. Kakak senior, sudah lama sejak kita berbelanja bersama. Xia Qingqiu sangat cantik, matanya tampak meneteskan air mata dan dia berkata dengan emosi. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan kecantikan yang setara. Memang mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Kita harus lebih sering berkumpul. Lain kali undang junior sister. Xia Qingqiu memikirkan bintang terkenal di dunia. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sebuah suara selembut batu giok terdengar dan Su Liang berjalan keluar. Setelah mengajak kedua gadis itu berbelanja, sore hari berlalu tanpa terasa. Hari yang menyenangkan berakhir. Chen Jianjia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, jadi Su Liang berencana untuk mengantarnya kembali. Bab 245 Bodhisattva Wanita Chen Jianjia protagonis tercengang Bai Shaotang. Sejak pemilik toko Chen Jianjia menang dengan sempurna dalam duel antara pengobatan Tiongkok dan Barat dan menunjukkan keajaiban pengobatan Tiongkok, ada aliran pasien yang tak ada habisnya yang datang ke sini untuk mencari perawatan medis setiap hari. Ye Chen berdiri di pintu masuk. Bai Shaotang mengamati orang-orang yang datang dan pergi dengan rasa ingin tahu di matanya. Omong-omong tentang klinik pengobatan Tiongkok ini, dia mempelajarinya dari seorang pasien. Dia ditikam oleh Su Qingge hari itu. Ketika dia pergi ke rumah sakit untuk perawatan, dia bertemu dengan seseorang yang berkata, "Kamu menemui dokter Barat untuk penyakit ringan seperti itu? Dia butuh jahitan, infus, dan obat-obatan. Semuanya sangat rumit. Pergi temui dokter pengobatan Tiongkok di Bai Shaotang. Oleskan salep dan perban. Tidak akan lama, dia tidak peduli saat itu." Tusukan pisau itu mungkin terlihat menakutkan bagi orang biasa, tetapi baginya seorang ahli Hua Jin itu bukan apa-apa. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan pendarahan dan akan sembuh dalam beberapa hari, tetapi kali ini berbeda. Pedang Shenluo yang dipegang Su Qingge sangat tajam dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Secara fisik tidak mungkin untuk menyembuhkannya, jadi saya menjalani operasi malam itu dan mendapat lusinan jahitan di sekujur tubuh saya. Efeknya tidak terlalu bagus dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari cedera. Bagaimana jika selama periode ini saudara dan saudari yang jahat melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kerabat dan teman-teman mereka? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia memukuli Jiang Hao barusan, Ye Chen merasakan sakit tumpul di lukanya dan dia menjadi waspada. Cedera itu harus segera disembuhkan. Jadi dia memikirkan Bai Shaotang. Kudengar orang yang bertanggung jawab atas Bai Shaotang adalah seorang dokter medis wanita. Dia secara khusus memeriksanya secara online. Wah, penampilan dan temperamennya tidak lebih buruk dari Leng Bingsui. Saya berharap dapat bertemu dengan tabib wanita legendaris itu. Ye Chen mengangkat sudut mulutnya dan maju selangkah untuk berjalan ke Bai Shaotang, tertawa. Tiba-tiba sebuah Maybach mewah namun bersahaja perlahan melaju dan berhenti tidak jauh dari sana. Ye Chen berhenti sejenak dan melihat pria berbaju merah di kursi pengemudi melalui kaca depan, kemudian matanya dengan cepat tertuju pada kursi belakang. Benar saja, Su Liang terlihat dengan seorang wanita ramping duduk di sebelahnya Dal. Mengapa wanita itu terlihat familiar? Ye Chen menyeka matanya dengan tangannya dan melihatnya dengan mata lebar. Bukankah itu dokter wanita Chen Jianjia yang dia temukan di internet? Tidak hanya Su Liang yang mengincar Leng Bingsui, dia juga mengejar dokter wanita ini. Tapi dia dengan cepat menepis gagasan itu. Aku melihat Chen Jianjia di dalam mobil memberiku ciuman manis sebelum pergi. Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa mereka telah bersama untuk waktu yang lama. Ye Chen sangat marah hingga seluruh tubuhnya berdenyut-denyut. Pikirkan tentang identitas Chen Jianjia, seorang penyembuh wanita yang dikagumi oleh banyak orang, seorang bodhisattva hidup yang menyelamatkan dunia. Dia glamor dan cantik di depan orang-orang. Hanya memikirkannya saja, Ye Chen merasa iri dan cemburu. Namun, Su Liang tidak puas hanya dengan memiliki wanita yang begitu sempurna dan dia juga siap untuk mendekati Leng Bingsui. Seorang pria terhormat dapat ditoleransi tetapi seorang paman tidak dapat ditoleransi. Saya dapat mentolerir paman saya tetapi saya tidak dapat mentolerir bibi saya. Ye Chen berharap dia bisa pergi dan memisahkan mereka berdua saat itu juga. Namun, mempertimbangkan ahli tersembunyi di samping Su Liang, dia masih menahan impuls. Dia berencana untuk memulai dengan penyembuh wanita. Chen Jianjia dikagumi oleh banyak orang dan dia pasti bangga akan hal itu. Aku tidak akan pernah membiarkan Su Liang berselingkuh dengan wanita lain saat dia memilikinya. Su Liang, kamu yang meminta ini. Siapa yang menyuruhmu merebut wanita ini dariku? Ye Chen mencibir. Dia ingin Chen Jianjia melihat wajah asli Su Liang, dia tidak hanya menyakiti saudara perempuannya tetapi dia juga ingin mendapatkan wanita lain. Pada saat ini dia melihat bahwa pasangan di mobil itu akhirnya berpisah.
Su Liang tidak tinggal setelah Chen Jianjia turun dari mobil, dia meminta Hon Yi untuk pergi. Aku tidak tahu apakah itu ilusi ketika Su Liang pergi, dia melirik ke arahnya apakah dia menemukan dirinya. Ye Chen terkejut dan bingung, lalu dia menggelengkan kepalanya. Mustahil, jika itu adalah ahli tersembunyi di samping Su Liang, itu hampir sama. Lupakan anak laki-laki yang bergaya ini. Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari dan hanya berpikir untuk menjemput wanita. Jika ada seseorang dengan kekuatan yang sebanding dengan kekuatannya, dia hanya akan menemukan sepotong tahu dan memukul dirinya sendiri sampai mati. Semuanya datang dan lihat, ini adalah tabib wanita. Aku melakukan perjalanan ribuan mil ke markas besar Bai Saotang hanya untuk bertemu dengan tabib wanita dan hari ini aku akhirnya bertemu dengannya secara langsung. Wah, bukankah dia sangat cantik? Dia jauh lebih cantik dan anggun daripada para selebritas itu. Tidak hanya dia seorang dokter yang baik, dia juga sangat cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik. Dia benar-benar dewi yang sempurna di hatiku. Ngomong-ngomong, Dr. Chen belum punya pacar kan? Dia sangat luar biasa, aku ingin tahu bajingan mana yang akan bersamanya di masa depan. Kenapa Dr. Ilahi Chen punya pacar? Bagaimana mungkin manusia seperti kita layak mendapatkan seorang bodhisattva wanita? Chen Jianjia adalah orang terkenal dan dia segera ditemukan oleh orang lain ketika dia berdiri di depan pintu Bai Saotang tempat orang-orang datang dan pergi. Segera sekelompok besar orang datang untuk menonton. Ketika penjaga keamanan di Bai Saotang melihat pemilik toko kembali, mereka segera menerobos kerumunan dan membuka jalan. Ye Chen hendak naik dan menyapa, tetapi dalam waktu singkat Chen Jianjia sudah memasuki Bai Saotang. Dia buru-buru mengejar masuk, tetapi tidak melihat Chen Jianjia di aula. Dia menarik seorang pelayan yang sedang menjaga ketertiban dan bertanya. Ternyata jika Anda ingin Chen Jianjia mengobati penyakit Anda perlu membuat janji dan mengantre. Waktu janji sudah beberapa tahun kemudian Ye Chen tercengang di tempat. Aku diam-diam membenci diriku sendiri karena tidak pergi mencarinya pertama kali. Tidak mungkin mengikuti prosedur normal dan meminta Chen Jianjia untuk merawat pasien, jadi kita harus memikirkan cara lain. Ye Chen tinggal di Bai Saotang hingga pukul 7 atau 8 malam. Selama waktu ini dia tidak pernah menunggu Chen Jianjia muncul dan ketika dia ingin naik ke atas untuk mencarinya, dia dihentikan oleh penjaga keamanan. Dia harus menunggu di lobi. Penantian ini berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi ke meja depan. Tolong beritahu Dr. Chen bahwa saya sakit parah dan sangat membutuhkan perawatan. Saya bersedia membayarnya 100 juta untuk merawat saya. Untuk bertemu Chen Jianjia dan mengungkap perbuatan jahat Su Liang, dia rela mempertaruhkan segalanya. Jika keterampilan medisnya benar-benar hebat dan dia dapat dengan cepat menyembuhkan semua lukanya, maka 100 juta masih sepadan dengan harganya. Akan lebih sempurna lagi jika aku bisa berteman dengan dewi itu karena ini. Ketika Chen Jianjia mendengar berita itu, dia mengira itu adalah penyakit terminal dan meminta seseorang untuk membawa Ye Chen. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan wanita dan dia selalu memiliki poin-poin bersinar. Aturan itu mati, orang-orang hidup. Bahkan jika seseorang tidak memiliki janji, dia akan membantu jika mereka sakit parah. Namun, melihat Ye Chen berjalan dengan santai, Chen Jianjia mengerutkan kening. Dia memang agak kasar, tapi jika Anda berbohong kepadanya tentang penyakit Anda, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Bab 246 Rasa krisis di antara para pahlawan wanita awal dari perebutan dukungan haram. Anda ingin pergi ke dokter? Alis Chen Jianjia semakin berkerut. Ye Chen memperhatikan perubahan ekspresi Chen Jianjia dan merasa sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Ini aku, tetapi sebelum aku menemui dokter, aku ingin memberitahumu sesuatu tentang Su Liang. Sekarang dia melihat seseorang, Ye Chen tidak lagi panik dan duduk di kursi di depan Chen Jianjia. Oh, Chen Jianjia mengangkat alisnya, menjadi tertarik dan menatapnya dengan cermat. Penampilan Ye Chen saat ini mengingatkannya pada mantan adik juniornya, Lin Hao. Mungkinkah korban yang wanitanya dicuri oleh Su Liang datang berkunjung lagi? Menghadapi tatapan aneh Chen Jianjia, Ye Chen berkata dengan ragu-ragu. Baru saja di depan pintu, aku melihatmu keluar dari mobil Su Liang, kurasa kamu pacarnya, ya kan? Mendengar ini, Chen Jianjia langsung teringat inisiatifnya di dalam mobil. Pasti ada seseorang yang melihatnya. Wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Ye Chen menatap Chen Jianjia. Dia mengatakan ini untuk menguji hubungan antara keduanya. Sekarang melihat ekspresinya berubah, wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap. Memang ada perselingkuhan antara keduanya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele. Ekspresi Chen Jianjia menjadi dingin. Melihatnya seperti ini, Ye Chen merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia sangat menyukai Su Liang, tetapi sekarang ketika menghadapinya, dia menunjukkan kekejamannya dan menjauhkannya. Sungguh wanita yang baik, sayang sekali dia dibawa pergi oleh babi Su Liang itu. Apakah kamu tahu wajah asli Su Liang? Kamu masih tidak tahu apa yang Su Liang lakukan di belakangmu kan? Menarik napas dalam-dalam, Ye Chen menenangkan dirinya dan berkata dengan suara berat. Su Liang sebenarnya adalah seorang playboy yang jahat dan licik.
Tidak hanya dia memiliki hubungan ambigu dengan banyak wanita, dia juga suka menipu gadis-gadis bodoh. Saya baru-baru ini melihatnya sangat dekat dengan Leng Bingsui, presiden grup Leng, dan bahkan berinteraksi secara intim dengan seorang petugas polisi wanita. Lalu apa Chen Jianjia berpikir dalam hati bahwa itu benar matanya menjadi lebih dingin dan dia berbicara dengan nada dingin. Terlepas dari apakah dia adalah korban wanita Liang Ge yang dirampok karena dia ingin melawan Liang Ge, dia adalah musuhnya. Ye Chen memperhatikan perubahan suasana hatinya dan tiba-tiba menjadi cemas. Berpikir dia tidak mempercayainya, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membuka album foto. Ada foto Su Liang dan saudara perempuannya, Ye Liuli, serta foto Su Liang, Leng Bingsui, dan Liu Ruolan bersenang-senang di gala amal. Semua yang saya katakan adalah benar. Gambar berbicara lebih keras daripada kata-kata. Adikku tertipu oleh bualan manisnya. Chen Jianjia melirik dan ekspresinya menjadi serius. Ye Chen senang ketika melihat ini. Dia benar, dengan status Chen Jianjia, tidak mungkin baginya untuk membiarkan Su Liang berselingkuh di luar. Namun kata-kata Chen Jianjia berikutnya membuatnya bingung, kamu boleh pergi sekarang. Dia tahu bahwa Su Liang memiliki banyak wanita dan alasan ekspresinya berubah adalah karena dia khawatir tentang statusnya. Memang benar bahwa dia adalah seorang dokter yang baik dan bahkan dihormati sebagai dokter wanita, tetapi tidak ada wanita-wanita itu yang lebih buruk darinya. CEO wanita yang dingin dan kaya ini memberi Chen Jianjia perasaan krisis. Su Liang memiliki semakin banyak wanita yang berarti cinta yang dia dapatkan akan semakin berkurang. Tidak, aku harus melakukan sesuatu untuk membuat Su Liang lebih memperhatikanku. Memikirkan masa depan Su Liang melupakan dirinya dan dia bergidik apa yang harus dilakukan. Chen Jianjia tidak bisa tidak memikirkan kebahagiaan yang dia miliki dengan adik perempuannya, Xia Qingqiu. Hari ini Su Liang tampak sangat puas. Aku punya adik perempuan, bagaimana jika aku mengundangnya untuk ikut? Jika dia bisa hamil dan memberi Liang Ge seorang anak, dia tidak perlu khawatir lagi. Mata Chen Jianjia berkedip. Sepertinya aku perlu memperdalam hubunganku dengan kedua adik perempuanku di masa depan. Ye Chen. Dia menatap Chen Jianjia dengan kosong. Bukankah perubahan sikap ini terlalu cepat? Dia menyuruhnya keluar hanya karena mereka tidak setuju dengannya. Apa kau belum pergi juga? Apa kau ingin aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar? Meskipun dia tidak tahu mengapa sikapnya tiba-tiba menjadi sangat buruk, Ye Chen tidak melupakan tujuan lain dari kunjungannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Oke, aku tidak akan banyak bicara tentang Su Liang. Kau akan tahu apakah apa yang aku katakan itu benar atau tidak setelah kau memeriksanya. Sekarang mari kita mulai perawat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Jianjia sudah memanggil bagian keamanan dan meminta seseorang untuk datang dan membawanya pergi. Tidak, bukankah kamu seorang dokter? Apakah begitu caramu memperlakukan pasien? Chen Jianjia tampak sedang memikirkan sesuatu dan tidak berniat untuk memperhatikannya. Mari kita bicarakan. Jika Anda dapat menyembuhkan luka saya akan memberi Anda 100 juta. Ye Chen memiliki rasa percaya diri yang kuat di wajahnya. Anda seorang dokter dan adalah hak Anda untuk merawat pasien. Anda tidak bisa menentang uang, kan? Tanya saja siapa yang mau menghabiskan 100 juta untuk perawatan medis. Oh. Chen Jianjia meliriknya dengan jijik. Ada banyak orang yang membayar harga selangit untuk perawatan medis, tetapi mereka masih harus mengantri untuk janji temu. Jika saya tidak mendengar bahwa dia telah tinggal di klinik selama beberapa jam, saya akan berada dalam suasana hati yang baik dan ingin berbaik hati. Ye Chen tidak akan pernah bisa melihatnya bahkan jika dia menghabiskan 100 juta apalagi 1 miliar. Pada akhirnya dia dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Dia ingin pergi menemui para dokter Tiongkok kuno itu, tetapi mereka semua telah diberitahu untuk tidak meresepkan obat untuknya. Ye Chen merasa sangat sedih. Aku sudah menunggu di sini cukup lama, tetapi aku belum berhasil memisahkan Su Liang dan Chen Jianjia dan aku bahkan tidak bisa mengobati lukaku. Mentalitas Ding Ye Chen runtuh, nilai penjahat plus 999 pada saat yang sama dengan rumah Liu Ruolan. Liu Ruolan menyiapkan makan malam mewah untuk menjamu Su Liang. Saudara Liang, saya ingin menyampaikan pesan kepada Bingsui, saya ingin meminta bantuan Anda. Sambil makan, Liu Ruolan teringat janji yang dia buat kepada sahabatnya dan berbicara kepada Su Liang. Bantu dengan apa? Su Liang mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan bertanya dengan nada tenang. Bingsui ingin membatalkan pertunangannya dengan Jiang Hao, tetapi dia waspada terhadap pengaruh keluarga Jiang. Dia ingin Anda menjadi penengah. Su Liang berhenti mengambil makanan dan ekspresinya menjadi tertarik. Aku punya kabar baik lain untuk memberitahumu. Bingsui memimpikanmu tadi malam dan kita memiliki cinta abadi. Melihat ini, Liu Ruolan berkata masam selamat sebelumnya, kau akan makan wanita cantik. Su Liang dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya dan membelai perut bagian bawahnya. Wanita cantik sekali, bukankah kamu sudah berada di mulutku? Tentu saja Su Liang membantahnya dan memujinya sedikit. Liu Ruolan merasa sangat senang setelah mendengar ini. Dia membantu Su Liang untuk memenangkan sahabatnya, bukankah itu hanya untuk menarik perhatian Su Liang dan membuatnya lebih peduli padanya?
Sekarang mendengar kata-katanya, Liu Luolan merasa bahwa semua yang telah dia lakukan itu berharga. Melihat emosinya dengan jelas, Su Liang tidak bisa menahan nafas bahwa keterampilan puannya menjadi semakin sempurna. Meminta kekuatan dan dukungan bab 247, ada yang salah dukungan dari CEO yang dingin daging di dalam mangkuk. Kekuatanmu tidak sesuai standar. Ini adalah obat genetik terbaru yang telah kami kembangkan. Gunakanlah. Su Liang memegang kotak berteknologi tinggi di tangannya dan menyerahkannya kepada orang berpakaian merah di depannya. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan. Pria berpakaian merah itu berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan ketundukannya, dan mengangkat tangannya untuk dengan hormat mengambil kotak itu. Faktanya peningkatan kekuatannya tidak lambat. Sejak menyerah kepada Su Liang, dia telah disuntik dengan obat genetik dan juga menerima baptisan pil pembersih sumsum. Kekuatannya meningkat pesat berubah hampir setiap hari sekarang adalah tahap tengah Hua Jin. Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya mengembara di dunia gelap di mana saya mencapai puncak energi gelap dan kemudian mencapai titik jenuh dan tidak dapat menembusnya jauh lebih baik. Namun di mata Su Liang itu masih belum cukup baik. Protagonis yang muncul sekarang setidaknya berada di tahap tengah Hua Jin dan kekuatan para protagonis di masa depan hanya akan semakin tinggi. Agak sia-sia jika pembunuh bayaran teratas berpakaian merah hanya menjadi fas di sebelahnya. Dia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan Hong Yi. Kekuatan mentalnya telah meningkat pesat sehingga dia tidak takut Hong Yi akan menembus ke tingkat berikutnya dan lepas dari kendalinya. Setengah jam kemudian setelah Hong Yi menyuntikkan obat genetik, kekuatannya masih pada tahap tengah Hua Jin tanpa terobosan apapun. Namun, dia memancarkan aura yang merupakan tanda terobosan yang akan datang. Su Liang memintanya untuk menekannya langkah demi langkah untuk membangun fondasi yang kokoh. Obat genetik adalah bug. Obat ini dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi konsekuensinya adalah fondasi yang tidak stabil. Jangan remehkan pembunuh bayarannya, mereka semua adalah yang terbaik dan beberapa bahkan mencapai level Danjin. Tetapi jika Anda melawannya, Anda dapat menghancurkannya sampai mati dengan mudah. Tentu saja manfaat obat-obatan genetik sudah jelas, mereka dapat memungkinkan suatu kekuatan untuk berkembang pesat. Tidak peduli seberapa tidak stabil fondasi Danjin, itu tetaplah Danjin dan tidak dapat dibandingkan dengan Hua Jin. Hong Yi disuntik dengan obat-obatan genetik dengan bantuannya, dia dapat memastikan bahwa kekuatannya akan meningkat dengan cepat sambil menekan wilayahnya. Melihat pria berbaju merah yang secara bertahap mendapatkan kembali auranya, Su Liang mengangguk puas. Ayo berkendara, ayo pergi ke grup Leng. Segera disertai dengan sedikit raungan, sebuah mobil berangkat dari kompleks keluarga Su. Leng Bingsui menerima pesan dari sahabatnya Liu Luolan tadi malam yang memintanya untuk bersiap. Su Liang sudah setuju untuk menjadi perantara baginya untuk memutuskan pertunangan. Pagi-pagi sekali Leng Bingsui tiba di gerbang grup dan menunggu. Entah bagaimana, tidak peduli dengan siapa dia berurusan, dia selalu memiliki sikap tenang. Dia sebenarnya sedikit gugup ketika dia berpikir untuk bertemu Su Liang hari ini. Ketika dia pergi keluar hari ini, dia yang tidak pernah memakai riasan mengenakan riasan ringan. Sebelum turun dari mobil, Leng Bingsui mengambil kaca dan tersenyum sedikit. Ini sebagai persiapan untuk bertemu Su Liang. Alasannya adalah karena dia bermimpi lagi tadi malam tentang Su Liang. Dalam mimpi itu, Su Liang berkata kepadanya, "Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu terlihat sangat baik ketika tersenyum? Kamu harus lebih banyak tersenyum di masa depan, oke?" Saat Leng Bingsui sedang menunggu Su Liang di depan pintu, para karyawan yang datang bekerja melihat bos mereka dan menyapanya dengan sopan, "Selamat pagi." Hatiku dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Presiden mereka terkenal dingin dan menyendiri. Dia selalu mengenakan setelan bisnis hitam monoton dan memiliki ekspresi wajah yang mengatakan jauhi orang asing. Hari ini presiden benar-benar berganti menjadi kemeja putih, rok lipit abu-abu, dan stoking hitam selutut, tampak seperti seorang ratu. Riasan tipis di wajahnya membuatnya tampak secantik peri yang menyilaukan mata mereka. Dan CEO yang selalu kasar itu benar-benar mengangguk sedikit sebagai tanggapan ketika mereka menyapanya hari ini. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Apakah ini CEO sedingin es yang sama yang kuingat? Aku hampir tidak mengenali presiden. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah presiden mendapat pencerahan? Terus terang CEO seperti ini lebih manusiawi dulu ketika saya berada di depan CEO saya tidak berani bernapas. Ketika hal-hal di luar kebiasaan pasti ada sesuatu yang mencurigakan saya dengar jika seorang wanita berubah seperti ini pasti sedang jatuh cinta. Tidak mungkin siapa yang menaklukkan COS kita dia adalah idolaku. Para karyawan berbisik satu sama lain mengungkapkan kekaguman mereka pada orang yang dapat mengubah sikap presiden mereka. Leng Bingsui tidak perlu menunggu lama sebelum mobil Su Liang datang. Leng Bingsui mengundangnya ke perusahaan dan menyebutkan pembatalan pertunangan di jalan. Itulah yang terjadi. Pernikahan itu diatur oleh para tetua dari kedua keluarga tanpa persetujuan saya sama sekali. Saya sudah berkali-kali memberitahu ayah saya bahwa saya tidak bahagia dengan pernikahan ini tetapi selalu berakhir dengan suasana hati yang buruk. Pada akhirnya dia menyuruh saya untuk menanganinya sendiri dan tidak memengaruhi hubungan antara kedua keluarga kami.
Saat berbicara, Leng Bingsui menatap Su Liang dengan cahaya aneh di matanya. Dia merasa bahwa berjalan dengan Su Liang sekarang seperti mimpi dan mereka saling mencintai. Mimpi itu terlalu nyata. Aku tidak tahu apakah itu karena aku ingin meninggalkan kesan yang baik pada Su Liang atau karena alasan lain, tetapi aku berganti pakaian ini ketika aku pergi keluar hari ini. Su Liang memang kagum dengan gaunnya. Tentu saja hanya itu saja. Apakah ini cara dia mengajari Leng Bingsui cara berpakaian dalam mimpinya? Sekarang ini hanyalah mimpi yang menjadi kenyataan. Yang membuatnya merasa senang adalah kemajuan strategi jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Itu tampak mudah baginya, tetapi ternyata tidak. Dia menggunakan skill Enter Dream 2 kali dan menjadikan sahabat terbaik lawannya sebagai pendampingnya serta pembunuh Skynet yang diatur di sampingnya untuk memantau dan memperoleh intelijen. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam menikam karirnya dengan memanfaatkan fakta bahwa dia telah memutuskan pertunangan dan meminta sesuatu darinya. Ini membuat kecantikan es ini merasa sedikit menyukainya. Jika itu wanita lain, mengapa ada begitu banyak masalah? Dia pasti sudah menjatuhkannya sejak lama. Saat ini, membuat Leng Bingsui merasa senang padanya adalah batasnya. Jika Anda ingin berciuman, berpelukan, dan tidur, masih ada perjuangan. Tapi Su Liang tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena menurutnya memiliki kesan yang baik tentang dirinya hampir seperti daging di dalam mangkuk. Ini hanya masalah memilih bagaimana menikmatinya. Setelah berpikir beberapa saat, Su Liang yang selalu menentang keinginan wanita berkata demikian. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Ini semua tentang kesepakatan bersama. Bab 248 Pahlawan wanita memutuskan pertunangan lebih awal plotnya kacau, protagonisnya marah dan tidak berdaya. Benarkah, kamu juga berpikir begitu? Secercah cahaya melintas di mata Leng Bingsui dan kesan baiknya terhadap Su Liang sedikit meningkat. Su Liang sedikit mengangguk. Aku diam-diam menambahkan premis dalam benakku, objeknya bukan diriku. Jika seseorang memutuskan pertunangan denganku, aku pasti akan membuatnya menderita konsekuensinya, termasuk konsekuensi untuk anaknya. Itu bagus. Aku sedikit ragu sebelumnya, tetapi Ruolan merekomendasikanmu kepadaku. Sekarang aku akan membutuhkan bantuanmu. Mungkin dia senang mendengar kata-kata Su Liang. Wajah tanpa ekspresi Leng Bingsui benar-benar menunjukkan sedikit senyuman saat ini. Su Liang hanya menatapnya lurus seolah-olah dia terpesona oleh senyumannya. Leng Bingsui memperhatikan ada sesuatu yang salah, senyumnya memudar dan dia bertanya dengan bingung, Tuan Su, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku rasa kamu terlihat sangat cantik ketika tersenyum. Akan menyenangkan melihatmu tersenyum lebih sering. Bas. Kepala Leng Bingsui berdengung dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat apa yang Su Liang katakan padanya dalam mimpinya yang sangat mirip dengan apa yang dia katakan sekarang. Dia belum tahu bahwa Su Liang sengaja mengungkit hal ini untuk memperdalam kesannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jalan Leng Bingsui adalah semua rutinitas Su Liang. Su Liang berhenti di sana dan mengubah topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak apapun. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, saya yakin bahwa Tuan Muda Jiang juga orang yang masuk akal, keluarga Jiang tidak akan menindas yang lemah. Pertama, dia berbicara tanpa memihak tentang keluarga Jiang dan kemudian Su Liang tidak lupa untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Tetapi jika mereka tidak mengerti dan bersikeras membuat segalanya menjadi sulit bagimu, aku akan berdiri di sisimu. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Leng Bingsui tidak membawa Su Liang ke ruang pertemuan tetapi ke kantor presiden, menunjukkan pendalaman hubungan mereka. Setelah memasuki kantor, dia mengeluarkan daun teh yang sudah disiapkan dan membuat teh untuk Su Liang. Su Liang telah mendengar tentang kecintaannya pada teh dari sahabatnya, Liu Ruolan, jadi dia sudah horoso persiapan. Setelah menjamu Su Liang, Leng Bingsui menelepon Jiang Hao. Ding ling ling ding ling ling ding ling ling, Jiang Hao masih tidur di rumah saat ini. Dia sedikit tidak sabar ketika dibangunkan oleh dering telepon. Saya mengangkat telepon dan melihat bahwa Leng Bingsui menelepon dan rasa kantuk saya segera menghilang. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Leng Bingsui memanggilnya. Apakah dia setuju untuk berkencan dengannya hari ini? Jiang Hao dengan cepat mengeklik untuk menyambungkan. Hei, Bingsui, kencan kita nanti malam. Ini masih pagi, aku akan memberitahumu nanti kalau sudah waktunya. Leng Bingsui sedikit bingung. Berkencan dengan Jiang Hao, dia bahkan belum memikirkannya, dia sudah lupa mengapa dia datang menemuinya kemarin. Jiang Hao, kamu di mana? Mari kita bahas pembatalan pertunangan ini. Apa? Mendengar suara Leng Bingsui dari telepon, Jiang Hao langsung kehilangan kantuknya dan senyum di wajahnya menghilang. Kamu ingin memutuskan pertunangan dengan saya? Dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia tahu plot novel itu dan hanya masalah waktu sebelum Leng Bingsui memutuskan pertunangan. Tapi tidak sekarang, plot memutuskan pertunangan setidaknya berada di tahap tengah. Cerita baru saja dimulai, mengapa kamu memutuskan pertunangan? Sekarang setelah kamu membatalkan pertunangan, bukankah seluruh cerita menjadi kacau? Lalu bagaimana aku bisa bangkit dengan mengandalkan sistem dan plot? Tidak, aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak setuju untuk membatalkan pertunangan. Jiang Haolian menolak untuk membatalkan pertunangan tanpa ragu-ragu.
Meskipun plot saat ini kacau dengan kekuatannya sebagai putra sulung keluarga Jiang, masih ada cara untuk mengembalikan plot ke jalurnya. Tetapi jika saya membatalkan pertunangan sekarang, benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan. Sohei sama sekali tidak setuju untuk memutuskan pertunangan. Leng Bingsui mengerutkan kening dan nadanya menjadi dingin ketika mendengar ini. Awalnya jika Jiang Hao setuju untuk membatalkan pertunangan, itu akan menjadi sedikit penghormatan bagi mereka berdua. Tetapi karena Jiang Hao tidak mau bekerja sama, jangan salahkan dia karena tidak memberinya muka, katanya dengan nada dingin. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, tidak mungkin kita bersama pertunangan ini harus dibatalkan hari ini. Aku tidak setuju itu urusanmu jika kau tidak menyukaiku pertunangan itu diputuskan oleh para tetua kita tidak bisa menentang keinginan ayahmu, kan? Jiang Hao tahu kekhawatiran Leng Bingsui dan mengalihkan topik ke para tetua dari kedua belah pihak. Wajah Leng Bingsui tampak muram. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia berdiri di sana dengan bingung untuk beberapa saat. Di sebelahnya, Su Liang sedang minum teh dengan santai. Dia memiliki pendengaran yang sangat baik dan mendengar percakapan antara keduanya dengan jelas. Dia sudah menebak pikiran kecil Jiang Hao. Biar aku bicara dengannya. Su Liang mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Leng Bingsui untuk membiarkannya berbicara dengan Jiang Hao. Leng Bingsui ragu-ragu sejenak tetapi tetap menyerahkan telepon itu kepada Su Liang. Saya mengerti niat Anda untuk memutuskan pertunangan, tetapi tolong jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Mari kita beri waktu 6 bulan satu sama lain. Jika kamu masih belum puas denganku setelah 6 bulan, tidak akan terlambat bagi kita untuk membatalkan pertunangan ini. Jiang Hao masih berbicara, untuk mencegah plotnya terlalu banyak runtuh. Dia menggunakan nada bernegosiasi, bahkan tidak berusaha untuk mempertahankan karakternya yang dengan sengit mengkritik si penjahat. Itu ideku untuk membubarkan pernikahan, jangan gunakan nada bernegosiasi, aku tidak membahasnya denganmu, aku memberitahumu. Bersiap-siap aku akan mengunjungi keluarga Jiang dengan Bingsui nanti. Setelah mengatakan itu, Su Liang menutup telepon dan mengembalikannya. Senyum secerah angin musim semi muncul di wajahnya. Jangan khawatir, aku sudah memberitahumu bahwa jika keluarga Jiang tidak bekerja sama, aku akan memberitahu mereka apa itu kewajaran. Leng Bingsui menatapnya kosong. Su Liang mengembalikan persis apa yang Jiang Hao katakan padanya kemarin, yang benar-benar melegakan. Dia hanya merasa bahwa penampilan Su Liang yang mendominasi saat ini secara bertahap tumpang tindih dengan Su Liang dalam mimpinya. Bip 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 di kamar tidur megah keluarga Jiang. Jiang Hao duduk di kepala tempat tidur dengan linglung mendengarkan nada sibuk di teleponnya dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Su Liang sebenarnya berada di pihak Leng Bingsui. Karena masih pagi, Su Liang menggunakan nama kesayangan Ice and Snow sehingga dia secara alami salah paham. Jiang Hao memahami segalanya. Tidak heran Leng Bingsui memutuskan pertunangannya dengannya saat ini, ternyata dia jatuh cinta pada Su Liang. Jiang Hao merasa sangat terhina. Memotong sumber pendapatan seseorang sama seperti membunuh orang tuanya. Langkah Su Liang lebih dari sekadar memotong sumber pendapatannya. Itu adalah hadiah sistem yang berkali-kali lebih baik daripada kekayaan. Ding, Jiang Hao mengembangkan kebencian terhadap Anda. Nilai villain plus 1000. Mentalitas Ding Jiang Hao meledak, nilai penjahat plus 1000 gigit puff. Jiang Hao dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Dia tidak bisa bernapas dan memuntahkan seteguk darah. Su Liang, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Namun, menghadapi Su Liang yang memiliki keluarga besar, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa kulakukan selain mengamuk dengan liar meminta kekuatan dan dukungan. Bab 249 mengejutkan sang protagonis memohon untuk tidak membatalkan pertunangan dan bahkan membantu menutupi. Setelah setuju, Su Liang dan Leng Bingsui meninggalkan perusahaan dan menuju keluarga Jiang bersama-sama. Ketika kami tiba di gerbang keluarga Jiang, penjaga keamanan dengan hormat mempersilakan kami masuk. Ini adalah perintah yang diberikan oleh putra sulung keluarga Jiang belum lama ini. Faktanya, Jiang Hao benar-benar tidak ingin bertemu Su Liang. Tetapi pihak lain sudah mengatakan bahwa dia ingin berkunjung, jadi tidak membiarkannya masuk akan sedikit menyinggung perasaan. Saat ini keluarga Jiang tidak memiliki kekuatan untuk melawan Su Liang. Dia belum menyerah pada gagasan untuk menyelamatkan plot dan mengembalikannya ke jalurnya dan kuncinya terletak pada Su Liang. Benar, dia ingin Su Liang untuk tidak membatalkan pertunangan untuk saat ini. Aku tidak akan membahas masalah ini, aku hanya ingin kamu tidak membatalkan pertunangan ini. Apakah itu terlalu berlebihan? Dengan cara ini, Su Liang dan Leng Bingsui bersama. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Jiang Hao tidak peduli lagi, dia sudah bersinar hijau. Kita tidak bisa membiarkan plotnya runtuh lagi karena ini, kan? Han Xin bahkan pernah menderita penghinaan ditendang di selangkangan, jadi apa artinya penghinaan kecilku ini? Setelah menyelesaikan tugas sistem melalui plot dan mendapatkan kekuatan tak terkalahkan, aku akan membiarkan Su Liang membayarku 1000 kali lipat. Ketika Jiang Hao memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Namun ketika dia melihat Su Liang dan Leng Bingsui berjalan berdampingan, hatinya masih sakit. Hatinya berdarah, tetapi dia tampak tenang dan meminta keduanya untuk duduk.
Melihat ekspresinya, Leng Bingsui berpikir bahwa dia setuju untuk membatalkan pertunangan dan segera mengeluarkan surat nikah. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ini adalah sertifikat pernikahan saya. Tuan Jiang, tolong keluarkan milik Anda. Jiang Hao melirik sertifikat pernikahan itu, lalu pandangannya jatuh pada Leng Bingsui. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Presiden Leng, jangan terburu-buru bertunangan. Bisakah Anda mengizinkan saya berbicara dengan Tuan Su sendirian? Untuk menghindari kesalahpahaman Su Liang, tunangannya harus menggunakan nama samaran untuknya. Ekspresi aneh melintas di mata Leng Bingsui. Pertunangan itu antara dia dan dirinya sendiri, apa yang perlu dia bicarakan dengan Tuan Su? Mungkinkah dia tidak ingin membatalkan pertunangan dan ingin Su Liang tidak berdiri di sisinya? Leng Bingsui tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Keluarga Leng jauh dari sebanding dengan keluarga Jiang dalam hal aset atau fondasi. Apa yang harus saya lakukan jika keluarga Jiang dan Su Liang mencapai kesepakatan? Saya secara sepihak ingin membatalkan pertunangan dengan jelas berniat untuk menarik diri dari pertunangan yang membuat keluarga Jiang kehilangan muka dan mereka pasti akan membalas. Tanpa dukungan Su Liang, keluarga Lengnya akan tamat jika keluarga Jiang membalas dendam terhadap mereka. Dalam sekejap Leng Bingsui mengetahui seluruh sebab dan akibat masalah ini dan menatap Su Liang dengan sedikit khawatir. Su Liang mengangguk dan memberinya tatapan meyakinkan. Leng Bingsui merasa sedikit lega. Kamu terlalu memikirkannya, Su Liang bukan orang seperti itu. Coba pikirkan, Su Liang menyumbang 3 miliar pada acara makan malam amal terakhir kali. Dia menjanjikan sesuatu kepada orang lain, jadi mengapa dia akan menarik kembali kata-katanya? Leng Bingsui tidak bisa menahan rasa bersalah karena telah meragukan Su Liang barusan. Setelah mengetahui semuanya, dia berjalan keluar aula dan menunggu di depan pintu. Su Liang menatap Jiang Hao dengan tertarik, aku ingin melihat apa yang dia rencanakan. Tapi dia tidak terburu-buru, dia bersandar di sofa merasa lebih nyaman daripada Jiang Hao di rumah. Melihat ekspresi acuh tak acuh Su Liang, Jiang Hao ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, ada ekspresi sedikit hormat di wajahnya. Dia mengambil teko dan mengisi cangkir di depan Su Liang sebelum berbicara, Tuan Su, bisakah Anda? Jika itu merepotkan, jangan bicarakan itu. Aku tidak suka masalah. Begitu Jiang Hao membuka mulut untuk berbicara, dia diinterupsi oleh Su Liang. Dia dengan santai mengambil teh yang dia tuangkan, mendekatkannya ke bibirnya, dan menyesapnya. Mulut Jiang Hao berkedut karena marah. Memang benar bahwa Anda adalah putra sulung keluarga Su, tetapi status saya juga tidak buruk, beraninya Anda begitu tidak menghormati saya. Jiang Hao dipenuhi dengan kebencian dan amarah, tetapi memikirkan rencananya, dia harus menahannya dan tetap tersenyum di wajahnya. Ini merepotkan, tetapi bagi Master Su itu hanya sebuah pikiran. Oh, Su Liang meletakkan cangkir teh dan tampak tertarik. Aku tahu segalanya tentangmu dan Presiden Leng. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud cemburu padamu. Aku hanya punya sedikit permintaan. Bisakah kau tidak membiarkan Presiden Leng dan aku membatalkan pertunangan kami untuk saat ini? Ayahku mengatur pertunangan ini untukku. Jika aku membatalkannya sekarang, dia akan sangat kecewa. 6 bulan, beri aku 6 bulan, aku akan meyakinkan ayahku jika Presiden Leng ingin membatalkan pertunangan, aku tidak akan ragu. Melihatnya bertindak begitu tulus, Su Liang mengangkat alisnya sedikit dan sedikit kesadaran muncul di matanya. Begitu Jiang Hao membuka mulutnya, dia mengerti apa yang dia maksud. Setelah Leng Bingsui memutuskan pertunangan dengannya, alur cerita berubah drastis dan dia menjadi sulit untuk mengikuti alur cerita. Tapi apa maksud kalimat pertamanya? Apa yang terjadi antara aku dan Leng Bingsui? Apa menurutmu aku merayu Leng Bingsui? Melihat Su Liang tidak tergerak, Jiang Hao melanjutkan. Jangan khawatir, meskipun aku masih tunangan Leng Bingsui, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Kamu bisa melanjutkan sesukamu, anggap saja aku tidak ada. Dan jika kamu mendapat masalah, aku bisa berdiri dan melindungimu. Jiang Hao mengucapkan kalimat terakhir dengan gigi terkatup. Yang dia maksud dengan menutupi adalah apa yang akan terjadi jika citra Su Liang sebagai playboy terungkap. Dia berdiri dan mengatakan bahwa Leng Bingsui dan Su Liang tidak memiliki hubungan apapun, mereka hanya memiliki hubungan yang baik. Sial, sungguh tidak bisa dipercaya bahwa seekor kura-kura bisa seburuk ini. Jiang Hao terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya demi hadiah sistem. Su Liang yang awalnya tidak peduli terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Di mata Jiang Hao, dia dan Leng Bingsui sudah menjalin hubungan. Dalam keadaan seperti itu, dia masih membiarkan saya tinggal dengan tunangannya dan berkata dia akan membantu menutupi. Dia akan mengatakan 666 untuk operasi ini. Saya harus mengatakan proposal Anda sangat menggoda dan saya juga sangat tergoda. Melihat ekspresi menggoda di wajah Su Liang, Jiang Hao menghela napas lega tetapi hatinya semakin sakit seolah-olah ditusuk oleh ribuan anak panah. Dia menghela napas lega yang berarti dia bisa terus memainkan cerita dan menjadi lebih kuat dengan menerima hadiah melalui sistem. Tetapi itu juga berarti bahwa Su Liang dapat bersama Leng Bingsui tanpa batasan dan mungkin dia akan menerima jenis panggilan yang sama sering di masa depan. Topi itu dikenakan lebih erat, tangannya yang tersembunyi di belakang meja kopi terkepal erat, jantungnya dipenuhi amarah.
Suliang, tunggu saja, aku akan memastikan kau mati mengenaskan. Namun apa yang dikatakan Suliang selanjutnya seperti baskom berisi air es yang menyiramnya membuatnya kedinginan dari kepala hingga ujung kaki, tapi aku menolak. Bab 250 status Suliang yang mengerikan, pertunangan dibatalkan, hati Leng Bingsue tergerak apa? Jiang Hao tidak pernah menyangka bahwa Suliang akan menolak dengan begitu tegas. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Jika itu dia dengan hal yang begitu baik di depannya, dia pasti akan setuju tanpa ragu. Suliang luar biasa bukan hanya karena menjadi luar biasa, tetapi juga karena nilai penjahatnya. Akan jauh lebih menyenangkan untuk membuat kesepakatan jadi Suliang menolak tanpa ragu-ragu. Tuan Su, mohon jangan terlalu cepat menolak, katakan saja kondisi apa yang Anda miliki. Jiang Hao sangat tidak rela dan ingin memperjuangkannya lagi. Namun Suliang tidak memberinya kesempatan dengan ekspresi mainkan di wajahnya. Oh, apa yang aku inginkan? Menurutmu apa yang bisa keluarga Jiang Anda tawarkan yang aku sukai? Wajah Jiang Hao berubah pucat ketika mendengar ini. Keluarga Su jauh lebih besar dari keluarga Jiangnya. Bagaimana mungkin keluarga Su tidak memiliki apa yang bisa dia berikan? Singkirkan beberapa kebiasaanmu. Bagaimanapun, kamu adalah pewaris keluarga Jiang. Kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata Suliang hampir meruntuhkan pertahanan Jiang Hao. Wajahnya sehitam dasar panci. Apa maksud Suliang dengan ini? Dia melakukan ini untuk sistem itu benar. Ding Jiang Hao marah padamu, nilai penjahat plus 1000. Mentalitas Ding Jiang Hao meledak, nilai penjahat plus 1000 gigit. Bingsue, kamu bahkan tidak memberitahu pamanmu bahwa kamu akan datang. Aku tidak yakin apakah dia punya waktu untuk memperlakukanmu dengan baik. Paman Jiang, sama-sama. Terdengar suara percakapan di luar aula. Ternyata ayah Jiang yang kembali dari perusahaan. Dia sedang rapat di perusahaan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari rumah yang mengatakan bahwa Tuan Su telah tiba. Dia bahkan tidak repot-repot menghadiri rapat pemegang saham dan segera pulang. Jangan meremehkannya, dia adalah jurumudi keluarga Jiang yang mengendalikan kelompok besar dengan nilai pasar ratusan miliar dan dapat mendominasi sebidang tanah kecil di kota ajaib ini. Namun, di depan keluarga Su, itu benar-benar tidak cukup. Ambil contoh cabang Modo yang dikendalikan oleh Su Liang, nilai pasarnya ratusan miliar. Ini tidak termasuk aset di ibu kota kekaisaran dan di luar negeri. Pengaruh keluarga Su di dunia bisnis sangat menakutkan dan kekuatan mereka di kalangan militer dan politik sama-sama mencengangkan. Jadi dia harus sangat berhati-hati saat berurusan dengan Su Liang, satu-satunya pewaris keluarga Su. Di sepanjang jalan dia meminta sopir untuk melaju lebih cepat dan terus berpikir dalam hatinya mengapa Su Liang tiba-tiba mengunjungi rumahnya. Mungkinkah Jiang Hao telah menyinggung perasaannya sebelumnya dan datang ke sini untuk meminta penjelasan? Ayah Jiang sedikit bingung, bukankah dia meminta Jiang Hao untuk meminta maaf, bukankah putra pemberontak itu pergi? Setelah tiba di rumah, dia dengan cepat bergegas ke ruang tamu melihat Leng Bingsue berdiri di pintu. Ayah Jiang tercengang. Hei Bingsue, apa yang kamu lakukan berdiri di pintu? Apa sih berandal Jiang Hao itu mengusirmu? Leng Bingsue merasa sedikit malu saat melihat ayah Jiang. Lagi pula pertunangan antara dia dan Jiang Hao dibuat olehnya dan ayahnya. Datang ke sini untuk memutuskan pertunangan hari ini dapat dianggap sebagai tamparan di wajahnya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah beberapa percakapan, ayah Jiang mengetahui apa yang dibicarakan putranya dan putra sulung keluarga Su sendirian. Dia tidak merasa nyaman untuk masuk, tetapi dia juga penasaran di luar. Selain itu, Leng Bingsue tampak ragu-ragu dalam perkataannya dan sepertinya dia tidak bisa mengatakan apa masalahnya ketika ditanya. Ini membuat ayah Jiang semakin bingung. Snap, pintu terbuka dari dalam. Jiang Hao tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat ayah Jiang. Ayah, kenapa kamu kembali? Pastor Jiang menatapnya dengan tajam, tidak mengatakan apa-apa, dan menghampiri Su Liang dengan senyum di wajahnya. Kunjungan Tuan Su ke rumah saya yang sederhana ini merupakan kehormatan besar bagi keluarga Jiang saya. Justru saya yang datang ke sini tanpa diundang untuk mengganggu Anda. Su Liang tampak biasa saja. Dia sama sekali tidak merasakan pengekangan apapun karena dia adalah jurumudi keluarga Jiang. Setelah beberapa salam, ayah Jiang bertanya dengan hati-hati. Saya ingin tahu mengapa Tuan Su ada di sini. Jika keluarga Jiang saya telah menyinggung saya dengan cara apapun, saya ingin meminta maaf kepada Tuan Su. Tuan Jiang salah paham. Su Liang melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Saya hanya bertindak sebagai pembawa damai hari ini. Dialah pelaku sebenarnya. Su Liang mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Leng Bingsue di sampingnya. Leng Bingsue tertegun saat ini. Su Liang benar-benar terlibat dalam percakapan yang hidup dengan kepala keluarga Jiang. Baru saat itulah dia menyadari status dan posisi Su Liang. Melihat gerakan Su Liang, Leng Bingsue kembali sadar, berdeham, dan berkata, Paman Jiang, begini, saya datang ke sini hari ini untuk membatalkan pertunangan saya dengan Tuan Jiang. Saya tahu bahwa pertunangan saya dan ayah saya adalah tanda persetujuan Anda terhadap saya menyampaikan rasa terima kasih terdalam saya.
Semakin banyak ayah Jiang mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah dan kemudian dia menunjuk putranya Jiang Hao dan berkata dengan marah. Kau anak yang sangat pemberontak. Katakan padaku, apakah kau melakukan sesuatu yang membuat Bing Sui marah lagi? Jiang Hao hanya mendengarkan ayahnya memarahinya tanpa berani mengangkat kepalanya dan hanya bisa menyimpan keluhannya di dalam hatinya. Melihat ini, Leng Bingsui buru-buru mencoba membujuknya. Ini bukan salah Tuan Jiang. Sebenarnya ini salahku. Aku sepenuhnya fokus pada karirku dan aku tidak cocok untuk Tuan Jiang. Untuk menghindari penundaan masa depan Tuan Jiang, Bingsui ingin membatalkan pertunangan. Aku harap Paman Jiang akan setuju. Leng Bingsui bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia tidak akan memanfaatkan dukungan Su Liang untuk membatalkan pertunangan dengan cara yang mendominasi. Sebaliknya, dia merasa bersalah dan beberapa kali mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Jiang Hao. Mendengarkan cerita Leng Bingsui, ekspresi menyadari muncul di wajah ayah Jiang. Dia hampir mengerti apa yang sedang terjadi. Leng Bingsui ingin membatalkan pertunangan, tetapi takut jika dia tidak setuju dia akan membalas dendam nanti, jadi dia meminta Su Liang untuk menjadi perantara. Akan menjadi kebohongan baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Setelah kedua keluarga memutuskan untuk menikah, keluarga Leng mendapat banyak manfaat dari reputasi keluarga Jiang. Grup Leng telah berkembang begitu pesat. Namun, sekarang Su Liang ada di sini, dia sama sekali tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan apapun. Aku merasa sangat kecewa dengan putraku. Sungguh memalukan dia bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Pastor Jiang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saya mengerti maksud Bingsui, kami sudah tua dan linglung, kami tidak mempertimbangkan pendapat kalian anak muda sebelum bertunangan. Paman Jiang, maksudmu kamu setuju? Wajah Leng Bingsui menunjukkan keterkejutan. Tentu saja, meskipun kami sudah tua, kami tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Ayah Jiang mengangguk, selalu dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dengan kesaksian Su Liang, pembatalan pertunangan itu diselesaikan. Mereka merobek sertifikat pernikahan mereka dan kedua belah pihak mengatakan akan mengeluarkan pernyataan dalam 2 hari. Pertunangan yang selama ini mengganggunya diselesaikan dengan begitu mudah. Segalanya berjalan begitu lancar sehingga Leng Bingsui sedikit linglung. Ada binar aneh di matanya ketika dia melihat Su Liang. Meminta kekuatan dan dukungan bab 251, seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis cantik. Pahlawan wanita berada di kapal bajak laut, semua terkendali. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Su Liang menolak undangan makan malam ayah Jiang dan pergi bersama Leng Bingsui. Jiang Hao berdiri di sana dengan linglung, kepalanya tergantung tenggelam dalam pikiran. Melihat putranya seperti ini, ayah Jiang berpikir bahwa dia tidak tahan dengan pukulan pertunangan yang putus dan berkata dengan sedikit enggan. Sebagai seorang pria dengan status dan posisi Anda, wanita seperti apa yang tidak dapat Anda temukan? Jiang Hao membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Ini bukan pertanyaan tentang apakah kamu seorang wanita atau bukan. Ini tentang tugas sistem dan berbagai hadiah. Baiklah, berhenti terlihat begitu sedih. Jika kamu bahkan tidak bisa mengatasi pukulan kecil ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu dengan bisnis keluarga? Melihat dia begitu sedih, ayah Jiang menjadi tidak sabar lagi dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia membandingkan putranya dengan Su Liang dalam benaknya. Sudahlah, tidak ada perbandingan. Jika putranya memiliki 1/10 kemampuan Su Liang, dia akan menyerahkan seluruh grup kepada putranya. Membandingkan diri Anda dengan orang lain hanya akan membuat Anda marah. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, dia sedikit khawatir putranya akan sangat marah sehingga dia akan membalas dendam nanti. Dia segera memberikan peringatan serius. Pertunangan dibatalkan, jadi jangan menyimpan dendam terhadapku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak memenuhi harapanmu. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam terhadap Leng Bingsui dan jangan pernah berpikir untuk membuat masalah bagi Su Liang. Itu sama saja dengan mencari mati, oke? Su Liang adalah saksi pembatalan pertunangan. Jika putranya membalas dendam pada Leng Bingsui, bukankah itu berarti keluarga Jiang tidak menghormatinya? Tak perlu dikatakan lagi, balas dendam pada Su Liang pasti akan membawa bencana bagi keluarga Jiang. Ayah, aku tahu, jangan khawatir, Jiang Hao tentu tahu pro dan kontranya dan berkata dengan getir. Pastor Jiang menepuk pundaknya dan memintanya untuk tenang sejenak. Dia berbalik dan pergi, tetapi dia tidak memperhatikan cahaya gila yang berkedip di mata Jiang Hao. Banyak dari plot yang akan dia ceritakan adalah tentang Leng Bingsui sebelum perceraian dan tentu saja ada juga beberapa bagian setelah perceraian. Jiang Hao tiba-tiba memikirkan sebuah plot penculikan. Plotnya terjadi setelah Leng Bingsui memutuskan pertunangannya. Dia sangat marah sehingga dia menyewa seseorang untuk menculiknya. Akhirnya protagonis muncul dan menyelamatkan sang putri. Ini adalah alur cerita yang besar dan partisipasi saya cukup tinggi. Jika saya menyelesaikannya, saya pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jiang Hao mengepalkan tinjunya dan memutuskan untuk mencobanya. Ambil kesempatan dan ubah sepeda menjadi sepeda motor. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah mengambil keputusan, Jiang Hao mulai membuat pengaturan. Dia harus mengembalikan plot ke dunia nyata dan menemukan pengawal wanita yang menculik Leng Bingsui. Harus saya katakan bahwa penulis ini benar-benar pandai membuat orang penasaran.
Selain menulis protagonis sebagai Kasim dan tidak pernah menyentuh protagonis wanita harus murni dan polos. Kesadaran untuk menghindari narkoba masih sangat kuat. Temukan pengawal wanita, atur lokasi penculikan, selidiki informasi kontak protagonis Ye Chen, culik Leng Bingsui dan minta dia datang untuk menyelamatkan. Dan poin yang paling penting, plot penculikan harus diselesaikan dengan cepat dan Su Liang tidak boleh ditemukan. Jika tidak, aku baru saja memutuskan pertunangan hari ini dengan dia sebagai saksi dan sekarang aku menculiknya. Jika dia tahu, tamatlah riwayatku. Ngomong-ngomong, aku akan mengatur pengawal wanita dan aku tidak akan menyentuhnya sama sekali jadi aku akan membiarkannya pergi tanpa terluka pada akhirnya. Lalu aku bisa menghabiskan sejumlah uang untuk meredakan amarah Leng Bingsui dan aku pikir semuanya akan baik-baik saja sialan. Aku penjahatnya, aku menculik heroin dan aku masih harus mempertimbangkan perasaan Su Liang, itu sangat menyebalkan. Ding Ye Chen marah padamu nilai penjahat plus 999 Su Liang dan orang lain meninggalkan keluarga Jiang dan kembali. Tuan Su terima kasih banyak kalau tidak masalah ini tidak akan berjalan begitu lancar di dalam mobil. Leng Bingsui dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Liang bukankah kita teman tidak apa-apa untuk membantu sedikit dan saya tidak melakukan apa-apa. Su Liang menjawab dengan rendah hati hanya cukup untuk menunjukkan persahabatan mereka. Leng Bingsui tidak banyak bereaksi setelah mendengar ini. Jelas dalam benaknya dia sudah menganggap Su Liang sebagai teman. Su Liang mengatakan dia tidak banyak membantu tetapi Leng Bingsui tidak menganggapnya serius. Dapat dilihat dari sikap yang sedikit hormat bahwa ayah Jiang Hao memperlakukan Su Liang bahwa Su Liang pasti memberikan kontribusi besar. Tuan Su, Anda menemani saya adalah bantuan terbesar bagi saya. Saya ingin tahu apakah Tuan Su punya waktu luang pada siang hari, saya sudah membuat reservasi di restoran makanan laut. Su Liang pura-pura mengerutkan kening dan berkata setelah berpikir sejenak. Maaf, aku ada urusan di perusahaan nanti, jadi aku khawatir aku tidak bisa meluangkan waktu saat makan siang. Faktanya, bukan karena dia tidak punya waktu, dia hanya merasa bahwa makan bersama saat makan siang itu membosankan dan ada lebih banyak kesempatan di malam hari. Mari kita minum sambil berjalan di jalan dan pulang bersama. Begitukah? Bagaimana kalau malam ini aku meminta Ruolan untuk ikut? Perusahaan saya sangat sibuk akhir-akhir ini dan dia sangat membantu saya, kata Leng Bingsui setelah ragu sejenak. Untuknya yang menderita misogini parah, butuh banyak keberanian untuk mengundang seorang pria untuk makan malam. Dia merasa sedikit tidak nyaman makan malam di malam hari sehingga dia meminta sahabatnya untuk bergabung dengannya tanpa masalah. Su Liang berpikir sejenak seolah mempertimbangkan apakah dia punya rencana untuk malam itu dan kemudian setuju. Dia merasa aneh di dalam hatinya memanggil Liu Ruolan untuk bergabung dengannya bukankah itu seperti bergabung dengan kapal bajak laut. Jadi masalah itu diselesaikan setelah membawa Leng Bingsui ke grup Leng, Su Liang meminta Hon Yi untuk pergi ke grup Su. Gigitan, sebuah pesan berdering dari telepon. Jiang Hao berniat menculik Leng Bingsui, tolong beri kami instruksi, tuanku. Ketika Su Liang melihat pesan ini, pikiran pertamanya adalah bahwa itu konyol. Belum lagi Jiang Hao memiliki pembunuh Skynet di sekelilingnya dan setiap gerakannya berada di bawah pengawasan sehingga tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun yang akan membahayakan dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Leng Bingsui juga ditemani oleh seorang pengawal wanita sehingga dia dapat menangani bahaya apapun dengan tenang. Informasi yang terkandung dalam rencana Jiang Hao menunjukkan betapa mengerikannya Skynet dan betapa luasnya jangkauannya. Setelah membaca rencana keseluruhan Jiang Hao, Su Liang berpikir keras dan mengubah pikirannya untuk membiarkan anak buahnya menyabot rencana tersebut. Rencana Jiang Hao telah menunjukkan bahwa dia ingin menggunakan Leng Bingsui untuk memperlancar plot dan dia tidak akan dan tidak berani melakukan apapun untuk menyakitinya. Selain orang-orang yang dia atur untuk melindunginya secara diam-diam dan tidak akan membiarkan Leng Bingsui berada dalam bahaya. Adapun Jiang Hao meminta Ye Chen untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri, dia hanya perlu muncul terlebih dahulu. Jika dia tidak tahu tentang ini, dia akan merencanakan untuk mengarahkan dan memainkan pertunjukan yang bagus sendiri. Sekarang sebuah drama yang tidak mengharuskannya menyewa aktor ada di hadapannya. Mengapa Su Liang tidak memanfaatkan situasi dan terus berakting? Ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Leng Bingsui sepenuhnya. Setelah menyaksikan Jiang Hao dan Leng Bingsui memutuskan pertunangan mereka, dia menculiknya, memberikan dirinya alasan yang sah untuk menghancurkan keluarga Jiang. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampau. Dalam sekejap mata, adegan seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis cantik terjalin dan senyum penuh kendali muncul di wajah Su Liang. Bab 252 Seni mengendalikan bawahan Su Liang makan malam hangat niat membunuh. Presidenku yang terhormat, akhirnya Anda di sini. Jika Anda tidak segera datang, saya akan mendatangi Anda dengan membawa dokumen-dokumen. Begitu Su Liang memasuki perusahaan, sekretarisnya yang toleran, Sui Yurong, bergegas menyambutnya. Su Liang memikirkannya dan menyadari bahwa dia sudah lebih dari seminggu tidak ke perusahaan. Untungnya ada beberapa wanita yang cakap di perusahaan. Terutama Sui Yurong ini, ketika saya berada di perusahaan, dia adalah seorang sekretaris.
Berdasarkan prinsip bahwa sekretaris harus melakukan pekerjaan itu, ketika dia pergi, Sui Yurong adalah penjabat presiden. Dia menangani semua urusan perusahaan dengan tertib. Namun, beberapa dokumen penting masih perlu ditandatangani oleh Su Liang sendiri. Keluhan Sui Yurong tentang pekerjaan itu palsu, tetapi dia sebenarnya menyindir fakta bahwa Su Liang sudah lama tidak mengunjunginya dan dia melampiaskan sedikit emosinya karena diabaikan. Hari ini Sui Yurong berpakaian seperti CEO keren mengenakan stoking hitam sepatu hak tinggi yang mencapai bawah lutut dan rok pinggul. Karena sangat megah, pakaian di depan diangkat begitu tinggi sehingga orang tidak bisa tidak khawatir pakaian itu akan meledak. Sanggul tinggi membuatnya terlihat sangat mengesankan, tetapi pada saat ini dia seperti istri muda di depan Su Liang. Su Liang mengulurkan tangan dan menggaruk hidungnya. Aku di sini sekarang kan? Aku tahu kamu sudah bekerja keras dan aku pasti akan memberimu hadiah yang pantas nanti. Ada senyum jahat di wajahnya dan dia menekankan kata hampir tidak. Merasakan isyarat baik Su Liang, Sui Yurong melihat sekeliling dengan ketakutan dan hanya menghela napas lega ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikan. Ketika Su Liang tidak ada, dia adalah penjabat presiden dan harus menjaga citranya yang keren. Mendengar Su Liang berbicara tentang hadiah, dia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan. Tiba di kantor CEO-nya sendiri, Su Liang menandatangani semua dokumen yang menumpuk sekaligus. Merasa sedikit lelah, dia mandi dan bersantai di kamar tidur yang terhubung ke kantornya. Semua urusan lainnya diserahkan kepada Sui Yurong. Metode Su Liang dalam mengelola bawahannya selalu untuk memanfaatkan orang dan hal-hal sebaik mungkin. Waktu berlalu dan hari sudah malam. Su Liang datang ke restoran makanan laut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Leng Bingsui. Saya melihat Leng Bingsui dan Liu Ruolan di pintu. Liu Ruolan bahkan mengedipkan mata padanya dengan main-main. Su Liang adalah pelanggan tetap toko ini dan memiliki kartu keanggotaan tingkat atas. Namun karena Leng Bingsui yang mentraktirnya, dia tidak meminta kotak pribadi. Leng Bingsui memesan tempat duduk di lantai 3 yang tamunya lebih sedikit dan lingkungannya tenang. Tuan Su, saya dengar dari Bingsui bahwa pertunangan yang telah lama mengganggunya telah dibatalkan berkat bantuan Tuan Su. Melihat suasana menjadi sedikit canggung, Liu Ruolan bertindak sebagai bumbu untuk memecah kesunyian. Itu hanya masalah kecil, Su Liang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh.